Akhirnya kutangkap kau. Ular ajaib, saraan padaku dan kau akan selamat. Mimpi kau. Panahmu bagus, tapi jangan ulangi lagi. Yi, sang pemanah ulung. Hanya segini kemampuanmu. Jianmo, kau yang biasanya tak peduli dunia. Apakah kau juga ingin merebut ular ajaib ini? Lembah obat dengan kekuatan legendaris telah muncul. Tuan Lembah telah mengeluarkan tantangan. Siapa yang bisa membawa ular ajaib sebagai hadiah akan mendapat kesempatan untuk dibimbingnya. Langsung menuju dunia dewa. Siapa yang tidak tergoda? Kalian cuma sekumpulan pemabuk. Mau memiliki ular ajaib. Anak kecil sombong, cari mati. Siapa yang menang belum tentu. Ular ajaib ini pasti milikku. Ayo. Kata-kata Tuan Jianmo benar. Kalau begitu, bisakah kau menyerahkan ular ajaib itu padaku? Bunuh dia. Belum pernah lihat wanita ya? Belum pernah lihat yang secantik ini. Pergi kau. Tidak ada kemajuan sama sekali. Abang, asal kau mau melepaskanku, apapun yang kau minta akan kulakukan. Bau badanmu terlalu menyengat, pedih mataku. Gunung apa ini? Susah sekali mendakinya, nanti ku buat rata. Lembah obat yang bisa menghidupkan orang mati. Ini harapan terakhir untuk menyelamatkan ayah. Saya Lin Wan King, mohon bantuan Tuan Obat untuk menyelamatkan ayah saya. Aku tidak bisa mengobati penyakit, sudah kubilang. Dokter kampung seperti ini cuma bisa omong kosong. Lebih baik kita siapkan pemakaman untuk paman. Bukankah kau tabib hebat? Jika kau bisa selamatkan ayahku, Kiliargalin akan membayar APA Aku Hun. tidak bisa mengobati, tapi muridku bisa. Atap bengkok, tiang pun ikut bengkok. Gurunya saja sampah. Muridnya bisa apa? Hanya segini keberanianmu, berani datang kemari. Daerah terpencil penuh orang jahat, tidak punya kemampuan. Cuma bisa menakut-nakuti dengan ular jelek. Kalau kau mati ketakutan itu hal kecil, tapi jika ular ajaibku ketakutan, itu masalah besar. Ular ajaib, inilah legenda. Ular raja yang telah hidup selama ribuan tahun. Katanya, dengan mengambil satu sisiknya untuk obat, bisa membuat orang mati kembali hidup. Bisakah Anda memintanya? Minal makin nyewa, Tidak bisa. Sudah kubilang, orang seperti ini adalah penipu. Siniwa omong kosong ini hanya untuk menipu Anda, menggembel harta Kiliargalin. Penyakit kecil ayahmu itu, tidak perlu menggunakan ular raja. Aku hanya perlu menggerakkan jari, dan dia akan sembuh. Jika Anda benar-benar bisa menyelamatkan nyawa ayah saya, Wan King bersedia melakukan apa saja. Kamu hanya bisa membual dengan tanganmu yang biasa bekerja di ladang. Apa yang kamu lakukan bukan menyembuhkan, tapi langsung mengantarkan Paman Lin ke alam baka. Jangan menganggap kebodohanmu sebagai kepercayaan diri. Kamu sendiri tidak berguna. Jangan berpikir orang lain sama seperti kamu. Seorang petani desa, benar-benar sombong. Apakah kamu punya sertifikat praktik medis? Tidak ada. Tidak punya sertifikat praktik medis, tapi bicara senaknya. Kalau hari ini, kamu tidak bisa menyembuhkan Paman Lin, aku akan mengirimmu ke penjara. Kalau aku berhasil menyembuhkannya. Tidak mungkin, kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan. Zhao Qinglai hari ini, tidak hanya akan memotong kedua tangannya, tetapi juga akan meminum semua air di kolam ini. Aku akan meminum semuanya. Sepakat. Baik. Jarum Duoming. Aku yang menentukan siapa yang hidup. Dan siapa yang mati. Ayah, Sudah kuduga orang kampung ini pasti akan membuat masalah besar. Membunuh Paman Lin, kamu pasti akan mati. kalian para penipu, aku akan membuat kalian mati bersama ayah. 3, Apakah kamu sedang menghitung mundur hari kematianmu? 2. Ayah, Ayo, jalan 2 langkah. kamu bangun. Ayahmu bisa melompat sekarang. Aku sembuh, meskipun aku tidak bisa membuka mata, tapi aku bisa mendengar suara dari luar. Wan King, minta maaf kepada Tuan. Tuan, tadi aku terlalu gegabah. Maaf, Tidak usah sungkan, aku ingat seseorang bilang akan memotong kedua tangannya. Minum habis semua air di kolam ini. Kayaknya aku nggak pernah bilang gitu deh.
Zhao Qinglai, tadi kita semua jadi saksi, kamu mau ngelak ya? Terus kenapa cuma bercanda doang kok? Kalian bisa ngapain aku minum, ya udah minum aja. Aduh, ini air gunung. Dingin banget dibanding air kota. Terima kasih banyak atas bantuanmu Tabib Wan King. Di kartu ini ada 5 miliar, silahkan diterima. Selain itu Tabib, kalau ada permintaan lain, silahkan bilang, bisa hubungi kami kapan saja. Keluarga Lin kami pasti akan melayani dengan baik, terimalah. Uang ini pasti akan cepat terpakai. Muridku, kamu sudah belajar dengan baik. Kebetulan ada acara ulang tahun kakekmu, kamu boleh turun gunung. Dan kalau kamu nggak pulang, pacar kecilmu yang sudah lama, dia akan menikah dengan orang lain. Adik kecil Ying. Di tas ini ada beberapa bahan obat langka. Dan ada 3 labu, bisa dibuka sesuai petunjuk saat darurat. Bisa membantumu mengatasi masalah. Terima kasih banyak atas bimbinganmu guru. Muridku yang baik, ingat ya. Di bawah gunung bukan lembah obat. Harus patuh hukum kota, pergilah. Ini pembunuh turun ke dunia. Semoga jangan karena dia terjadi pertumpahan darah. Semoga kakek Lu diberkahi seperti Laut Timur. Panjang umur seperti Gunung Selatan. Ayah semoga panjang umur. Diberkahi dengan kemakmuran ini, lukisan malam musim semi sungai dan bulan. Sebagai tanda terima kasih ini, karya Maestro Gu Qianqiu. Harganya puluhan juta. Aku orang biasa nggak bisa dibandingkan dengan kakak. Cuma beberapa ratus batang emas. Semoga ayah diberkahi seperti Laut Timur. Panjang umur seperti Gunung Selatan. Keluarga Lu memang kaya raya, ya adikmu hadiahnya apa? Kakek kami kasih 1 botol Liu Liangye. Katanya si Liu Liangye lebih enak dari Wu Liangye. Aku sengaja beli mahal-mahal buat kakek. Berani kasih aku minuman palsu. Kenapa aku nikah sama orang kaya kamu? Kakek, aku nggak tahu ini minuman palsu. Kakek, maafkan aku. Kalau mau keluarga Lu memaafkanmu. Pelayan, ambilkan air comberan. Aku kasih tambahan lagi. Itu minum. Minum itu bersih. Belajar beberapa kali lagi. Bisa terus menjemputmu sebagai anjing. Minum dan minum. Saya minum, saya minum. Ayah, apa yang kau lakukan? Ayah. Chen Kecil. Putra yang ditinggalkan ini ditinggalkan. Pasti di luar. Hidup takut mengemis. Dat ang kay sinilagi untuk makin dan minum sebagai anjing kan? Lukhen, kau meninggalkan rumah tahun yang lalu. Apa upaya tiba-tiba untuk kembali hari ini? Aku kembali ke perjalanan ini hanya untuk kakek. Selamat. Apakah Anda punya uang untuk membeli hadiah? Tidak akan seperti ayahmu. Beli anggur palsu untuk orang tua itu sebagai hadiah. Lu Chen, kau tidak perlu menyelamatkan wajah ayah. Malu pada diriku sendiri. Ayah. Kita bisa miskin dan lemah, tapi kita laki-laki. Bisakah itu sedikit bermartabat? Seekor anjing. Martabat apa yang dibutuhkan? Jangan tertawa. Mungkin aku. Keponakan yang telah meminta makanan di luar negeri selama Akan bertahun-tahun. membawa hadiah yang berharga. Menghormati orang tua itu. Jangan buru-buru keluar dan biarkan semua orang melihat dunia. Kotak khusus 10.000 tahun ginseng. Semoga kakek matahari dan bulan Changming Songhe Changtun. Ribuan tahun ginseng. Saya pikir itu lobak kering. Ayah limbah mengirim anggur palsu. Anak limbah kirim ginseng palsu. Kalian berdua benar-benar ayah dan anak. Mereka berdua memanggil Hanako. Anda bisa mengandalkan mereka untuk mengirim ginseng asli. Aku bosan melihat kalian berdua. Orang tua itu salahku, tidak ada hubungannya dengan Lu Chen. Sungguh orang yang kejam dan kejam. Aku harus memberi makan anjing dengan 10.000 tahun ginseng. Mati sampai mati. Kau ginseng berumur ribuan tahun. TAPI sensiap kali ada sesuatu yang benar. Aku anjing-anjing. Pesta ulang tahun Pastor Lu sangat meriah. Sangat hidup, Chen Yaowang. Di tengah kesibukanmu, kamu masih meluangkan waktu untuk menghadiri pesta ulang tahunku. Sungguh membanggakan. Bahkan Raja Obat dari kota Naga pun datang. Pak Tua Lu ini benar-benar punya wajah yang luar biasa. Sudahlah. Ini adalah bentuk ketulusan hatiku. Sebatang ginseng 100 tahun. Pak Chen, kamu terlalu murah hati. 30 juta doang, tak seberapa. Kakak tertua, ambil ini.
Ginseng 100 tahun saja bernilai 30 juta. Kalau begitu, ginseng 10.000 tahun pasti harta karun langka. Harganya mulai dari 100 juta. Harta karun langka senilai ratusan juta. Keponakanku yang besar ternyata punya satu batang ginseng 10.000 tahun? Apakah Pak Chen percaya? Tidak mungkin. Dengar baik-baik. Masih juga berlagak sampai sekarang. Dasar orang memalukan, cepat pergi dari sini. Jangan buru-buru. Bagaimana kalau kita biarkan Pak Chen ini memeriksa ginseng 10.000 tahun di tanganku ini? Benar-benar mempermalukan diri sendiri. Anak muda sok keren di tempat yang salah. Aku, Chen Xiangrong, mengenal 10.000 jenis obat. Dan kebetulan aku juga pernah melihat ginseng 10.000 tahun. Kamu tidak bisa menipuku. Pak Chen, periksa dulu baru bicara. Bagaimana, Pak Chen? Apakah ini hanya menggunakan wortel kiring untuk menepuk? Tidak mungkin. Ini adalah ginseng 10.000 tahun. Pak Chen, apakah kamu salah lihat? Tidak mungkin. Aku tidak akan salah. Aku terima ginseng 10.000 tahunmu ini. Harga terserah kamu. Uang bukan masalah. Aku hanya ingin melihat seseorang bertingkah rendah. Kamu, cucuku yang manis, ternyata kamu punya kemampuan seperti ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Paman keduamu ini memang sedikit terburu-buru. Jangan simpan di raya. Aku hanya tahu bahwa setelah kata-kata keluar, tidak ada yang bisa menariknya kembali. Jika janji dilanggar, lalu apa bedanya dengan binatang? Kamu, karena cucuku yang manis ini punya niat baik. Aku terima niat baiknya. Kakak tertua menerima hadiahnya. Ginseng ini tidak akan kuberikan hari ini. Keponakan, paman kedua hanya berbicara agak keras saja. Tak perlu diambil hati. Seseorang tak mau menjadi anjing, tak minum air kotor. Ginseng ini tidak akan kuberikan hari ini. Nak Chen, susah payah kamu pulang sekali. Kenapa begini pada paman kedua? Nak Chen, ibu mau benar. Ada kalanya memberi ampun lebih baik. Kamu ini menantu Sampa Kilyargalu. Kapan kamu berhak bicara? Ayahku tidak pantas bicara. Kalau kamu ini anjing penjilat yang tidak konsisten, pantas? Kamu, jangan kira kamu mencuri ginseng abadi. Berarti kamu hebat, di hadapanku kamu bukan apa-apa. Adik, ayah, ginseng ada di sini, tidak akan lari. Xiao Chen, jika kamu menyerahkan ginseng abadi hari ini, aku akan anggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Kamu bermimpi. Tidak mau minum arak baik, mau minum arak hukuman. Ambil ginsengnya. Bagus sekali keluarga Lu. Aku lihat siapa yang berani sentuh dia. Xiaolin, kenapa kamu datang? Lu Kun, kamu berani sekali. Apa yang salah aku lakukan? Sampai Xiaolin marah besar. Berani mengenal orang yang berjasa pada Kilyargalin, kamu ingin mati? Orang yang berjasa, Xiaolin. Apakah kamu tertipu oleh anak ini? Dia anak menantu sampah. Apa haknya menjadi orang yang berjasa padamu? Benar, Xiaolin, kamu masih muda. Tidak tahu kejahatan dunia. Apa? Keluarga Lu mengajari aku. Tidak berani. Emer Lu, pancing terlambat datang. Ada perintah apa lagi? Niatku tidak berubah. Aku ingin melihat seseorang menjadi anjing, minum air kotor. Kamu keterlaluan. Aku memang sengaja menindasmu. Lakukan seperti yang Emer Lu katakan. Cepat. Xiaolin, lihat, ini sudah cukup kan? Emer Lu, menurutmu sudah cukup? Cukup. Kalau begitu ginseng abadi ini bisa diberikan? Aku bilang tidak jadi anjing tidak akan diberikan. Tidak bilang jadi anjing pasti akan diberikan. Tidak tahu malu, keluarga Lu. Tidak punya keturunan tidak berbakti seperti kamu. Pergi. Ingat, hari ini aku bukan diusir oleh kalian, tapi keluarga kalian yang tidak punya hati dan tidak tahu malu. Aku sama sekali tidak suka tinggal. Keluarga yang tidak punya perasaan seperti ini, tidak perlu. Dalam 24 jam, aku ingin mendengar berita keluarga Lu bangkrut. Cepat panggil Buddha. Xiao Chen, kamu baru kembali sudah membuat marah kakek. Bagaimana aku dan ibumu bisa hidup setelah ini? Kamu lihat dirimu yang tidak berguna itu, ada Xiao Chen di sini, apa yang kamu takutkan? Xiao Chen, ginseng abadi itu, bisakah kamu memberikannya kepada ibu? Ibu, itu cuma lobak kering, dipakai untuk menipu orang. Apa yang dikatakan Raja Obat itu? Ibu dan keluarga Lu, hubungannya sangat erat. Ada beberapa hal, lebih baik tidak memberitahunya. Kalau Xiao Chen seperti ini, kita meninggalkan keluarga Lu. Bahkan tempat tinggal pun tidak punya. Paman dan bibi, kalian tenang, tempat tinggal akan aku atur. Ikut aku. Tuan Lu, ini rumah terbaik di kota Naga. Halo, villa termahal di sini. Yang mana? Tanya juga percuma. Lagi pula kamu tidak bisa membelinya. Bagaimana kamu tahu? Kami tidak bisa membelinya. Karena begitu kalian masuk, bau miskin itu membuatku mabuk. Ayolah sayang. Jijik. Minggir-minggir sayang. Ini proyek baru di Teluk Naga. Suka yang mana kakak?
Semuanya akan kubelikan untukmu. Kak Feng, ini teluk naga. Satu set saja nilainya miliaran. Selamat datang Tuan Li. Sepertinya kami yang datang duluan. Kalian yang datang duluan bagaimana? Tuan Li adalah putra bangsawan terkenal di kota naga. Kalau untuk kalian dua orang miskin ini, mengganggu pelayananku pada Tuan Li, itu dosa besar. Bukan Lu Chen ini. Kak Feng, ini temanmu. Tidak mungkin. Aku Tuan Li. Mana mungkin punya teman yang memalukan seperti ini. Aku bilang juga, lihat pakaiannya. Kalau tidak tahu, mungkin dikira tukang bersih-bersih. Sayang aku kasih tahu, dia teman sekelasku dulu. Ayahnya dulu memang tukang bersih-bersih, ayahnya tidak hanya tukang bersih-bersih, tapi juga menantu Lu Chen bagaimana. Apa sudah meneruskan pekerjaan ayahnya? Tutup mulutmu yang bau itu, atau aku tidak akan baik padamu. Sudahlah Nona Lin, jangan pedulikan mereka. Kita pergi. Jangan buru-buru pergi, kalau kamu benar tidak punya tempat tinggal. Aku bisa meminjamkan satu dari ratusan vilaku. Tidak mungkin, rumah ini kalau diberikan pada pengemis bau, pasti jadi rumah hantu. Benar Tuan Li, mereka tidak akan tertarik dengan rumahmu, mereka mau membeli villa naga yang bernilai 3,8 miliar. Long Shu kau ini sampah. Sikapmu tinggi juga ya. Ngomong doang kan gak perlu bayar. Kalau mau gaya, mendingan gaya yang gedean. Jalan lingkar selatan Longshu kecil itu apa sih? Bahkan kalau aku beli seluruh Panlong Bay dan persembahkan ke Tuan Lu, itu juga gampang banget. Kalian berdua emang cocok banget, satu pecundang, satu gila. Kamu pikir kamu siapa? Putri keluarga terkaya Lin, Lin Wan King. Dari mana kamu tahu dia bukan? Kalau dia benar-benar Nona Lin, aku jadi bapaknya. Kamu, Dasar jalang, berani mukul suamiku, aku lawan kamu. kamu. Siapa yang berani buat keributan di sini? Mener, mereka berdua ini bukan cuma nongkrong di sini, tapi juga mukul Tuan Li. Mener datang pas banget, Tuan Li. Orang ini berani mukul kami berdua, kalau masalah ini gak diselesaikan. Aku gak bakal diam, Tuan Li tenang aja. Berani melawan Tuan Li, berarti melawan seluruh Panlong Real Estate. Cepat sujud minta maaf ke Tuan Li. Kalau gak, tanggung sendiri akibatnya. Cuma sujud minta maaf aja gak cukup, harus tampar muka sendiri 100 kali. Padahal mereka yang menghina duluan. Dihina sama Tuan Li itu kehormatan buatmu. Berani melawan Tuan Li, berarti kamu cari mati. Cepat berlutut dengan patuh, kayaknya tadi aku mukulnya terlalu ringan. Nggak mau dihormati, mending dihukum, kalian nggak mau berlutut. Aku punya banyak cara buat bikin kalian berlutut. Satpam. Bukannya tadi bilang mau beli seluruh Panlong Bay. Hari ini aku mau lihat gimana caranya kamu beli. Aku heran kenapa Tuan Li. Sebelah itu, ternyata dua sampah ini. Terlalu sok gaya. Mau beli seluruh Panlong Bay-ku. Paling nggak butuh ratusan miliar. Cuma ratusan miliar aja. Ayo aku lihat kamu beli seluruh properti Panlong Bay yang belum terjual, langsung lunas. Aku semakin kagum sama kegilaan cewek ini. Bagaimana kalau kartunya beneran? Kalau di kartunya beneran ada uang sebanyak itu, aku potong kepalaku buat jadi pispotnya. Kamu gak gesek? Gimana tahu gak bisa keluar? Aku mau lihat sampai kapan kalian berdua bermain-main seperti ini. 102030 4050660 70. Lihatlah dirimu yang tidak berguna. Bukan cuma beberapa juta, apa perlu segitunya? Beneran enggak? Lihatlah kalian, sekumpulan orang yang belum pernah melihat dunia. Di kartu paling cuma beberapa miliar aja. Li Xiao, di kartunya ada 7 triliun. 7 triliun? Mana mungkin? Feng Ge, kamu gimana? Kamu siapa sebenarnya? Siapa tamu istimewa ini? Sampai begitu mendukung Panlong Real Estate. Chen Zong, lama tidak berjumpa. Lin Zong Detong. Tidak memberi kabar sebelumnya, sungguh tidak sopan. Kamu benar-benar putri keluarga terkaya Lin, Lin Wan King. Tadi kamu bilang kamu adalah ayahku. Kok tidak mengenaliku? Lin Zong, Anda salah paham, kami hanya bercanda kecil. Bercanda kecil. Lin Zong, ada apa ini? Apakah mereka berani melawan Anda? Kedua orang ini sombong dan tidak tahu diri. Kedua orang ini bodoh dan tidak berotak. Lin Xiaojie, saya tidak tahu diri. Anda maafkan saya. Saya juga terpengaruh oleh mereka. Chen Zong, jangan biarkan tikus-tikus ini merusak Panlong Real Estate. Biarkan mereka menghilang dari Longchen. Kalian berdua dipecat, saya punya keluarga yang harus dihidupi. Seluruh keluarga saya bergantung pada saya. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Ya Lin Zong, maafkan saya kali ini. Lin Zong, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Terlambat. Lin Zong, Chen Zong. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Chen Zong. Lin Zong, saya tahu salah. Tolong maafkan saya. Buat sendiri, siapa yang harus dimintai maaf? Ludage, ingatlah kita teman sekilas. Maafkan kesebangan dan kepadahan saya. Sekarang tahu kita teman sekelas. Lu Xianshen, kamu bilang bagaimana menangani kedua orang ini?
Saya ingat kalian tadi seperti menyuruh kami berlutut dan membungkuk. Menghukum diri sendiri 100 hamparan. Sudah mengerti. Lake Yukin seperti Yang, diketahui Liu Xiansheng. Saya salah. Saya pantas mati, saya salah. Kamu memang punya nyali keluarga Tangnya. Pulangan beraidahu kepala keluarga kalian juga dalam 24 jam. Tidak datang untuk meminta maaf. Keluarga Tang pasti akan hancur, Nona Lin. Saya benar-benar minta maaf, Nona Lin. Saya salah tolong jangan. Sudah terlambat. Orang yang bisa membuat CEO Lin tunduk. Sepertinya latar belakangnya tidak kecil. Xiao Chen, ini rumahmu. Ini adalah rumah Nona Lin kami. Hanya tinggal sementara waktu. Tidak apa-apa, Paman dan Bibi, silakan tinggal saja. Tidak ada hal lain, saya pamit dulu. Terima kasih, Nona Lin. Xiao Chen. Nona Lin ini mungkin menyukaimu kamu nanti. Selama bersama Nona Lin, keluarga kita bisa hidup enak dan makmur. Saya dan Nona Lin tidak ada apa-apa. Lagi pula saya sudah punya seseorang besok. Saya akan melamar. Kakak Lucien pasti akan datang untuk menikahi saya. Kamu ini pandangan pendek demi seorang yang lemah. Kamu berani melawan saya. Para pria kaya itu hampir merusak ambang pintu kita. Bagaimana kalau kamu memilih lagi dengan baik-baik? Saya seumur hidup tidak akan menikah selain kakak Lucien. Berani sentuh istri saya, coba. Kakak Lucien, kamu akhirnya kembali. Tidak apa-apa. Kamu siapa berani membuat onar di keluarga Tang? 10 tahun lalu kakek Tang pernah menetapkan pernikahan saya dan Xiao Ying. Hari ini saya hanya datang untuk memenuhi janji pernikahan. Itu hanya lelucon kakek dulu. Lagi pula dia sudah hilang selama 10 tahun. Tidak bisa dianggap serius. Seorang pria harus menepati janjinya. Xiao Ying, saya harus menikahinya. Nikah pakai apa? Pakai udara. Lihat penampilanmu yang miskin, mana ada yang cocok dengan keluarga Tang. Benar datang melamar dengan tangan kosong. Benar-benar tidak punya sopan santun. Hari ini saya sudah menyiapkan mas kawin Lucien 1 juta. Wah, 1 juta. 1 juta mau menikahi putri keluarga Tang, kamu menganggap kami pengemis. Lagi pula kamu punya uang 100.000 tidak? Kalau begitu kamu sebutkan angkanya. 20 juta. Wawasanmu cuma segini. Lalu berapa yang kamu mau? Setidaknya 2 miliar. Kamu kampungan ini mungkin seumur hidupmu. Angka yang belum pernah kamu dengar. Kalau nggak bisa bayar, minggir aja. Ayah kamu sengaja bikin susah. Kamu anak sialan yang selalu bawa masalah. Keluarga Tang kami adalah keluarga terpandang di Kota Naga. Meminta mas kawin 2 miliar darinya wajar kan? Ini. Sangat wajar, 2 miliar ini aku yang bayar. Sangat wajar sekali, 2 miliar ini aku yang bayar. Kin, keponakan kamu datang kali ini berkunjung. Saya bawa hadiah sederhana, mohon diterima. Ayo. Untuk menikahi Nona Tanging saya, siapkan mas kawin senilai 100 juta. Kelang Heart of Swan Satin. Villa di Gunung Cuiwan senilai 50 juta. 100 batang emas turun aja. Hadiah yang sangat berharga, Kin, keponakan sungguh perhatian. Ini cuma setetes air di lautan. Asalkan Nona Tang mau masuk keluarga King. Mau bintang mau bulan aku ambilkan. Karena niatmu yang tulus. Pernikahanmu dengan Xiao Ying aku setujui. Ayah, nggak boleh. Xiao Ying adalah wanita aku, jangan ada yang macam-macam. Kamu siapa? Aku tunangan Xiao Ying. Jangan dengarkan dia, itu. Kakek dulu nggak usah dianggap serius. Kamu kata kotor, nggak usah ngintip dari bawah sumur. Mau makan daging angsa ya? Kurasa yang mau makan daging angsa itu kamu. Keluarga Qin adalah keluarga terpandang di Kota Naga. Asetnya ratusan triliun. Dan aku sendiri tampan dan berwibawa. Seperti pohon jade, kamu bisa apa bandingin sama aku? Aku sarankan kamu kencing dulu, lihat diri sendiri. Hari ini harus bikin kamu jadi katak mati. Naga gila macan gila bikin dia cacat, naga gila macan gila ada. Bikin dia cacat, siap. Kakak Lucien, hati-hati. Nggak mungkin teknik langit sejatiku. Mungkin kalah sama kamu. Teknik langit biasa aja, nggak ada apa-apanya. Adik Xiao Ying membunuh itu melanggar hukum. Jangan ngomong sembarangan. Sudah cukup berisi keluarga Tang kami. Bukan tempatmu untuk bersikap lancang. Kalau kamu tidak bisa menyiapkan 2 miliar, cepat pergi dari sini. Jadi, kalau aku bisa menyiapkan 2 miliar, apakah kamu akan menikahkan Xiao Ying dengan aku? Benar, tapi melihat penampilanmu yang melarat ini, kamu pasti tidak bisa menyiapkan 2 miliar. Baik, kartu ini berisi 5 miliar. Sisa 3 miliar, anggap saja sebagai hadiah untuk kalian. Kamu ini, sampai kapan mau pura-pura keren? Kartu jelekmu ini, kalau ada 5 miliar, aku akan ganti nama belakangmu sama Menyuruh ayah denganmu. mertua ganti nama belakang sama denganku. Aku jadi malu. Kamu ini, dikasih sedikit sinar matahari langsung bersinar. Aku ingin melihat sampai kapan si katak jelek ini. Mau pura-pura keren sampai kapan? Mari kita cek saldo kartu bank ini. Halo, saldo kartu bank yang Anda cek adalah 5 miliar rupiah penuh. Benar, ada 5 miliar, anak mantu yang tidak berguna ini, mana mungkin punya uang sebanyak itu? Pasti kamu salah telepon. Kalau begitu, mulai sekarang, apakah aku harus memanggilmu Paman Lu? Jangan-jangan, keponakan Kin benar, kamu cek lagi. Jangan-jangan salah telepon.
Kamu bilang tadi, asal aku bisa menyiapkan 2 miliar, kamu akan menikahkan Xiao Ying dengan aku. Sekarang kartu ini ada 5 miliar, pernikahanku dengan Xiao Ying. Tidak ada masalah lagi kan? Tentu saja ada masalah, kamu sudah menghabiskan semua harta keluarga. Hanya bisa menyiapkan uang mahal. Hanya keluarga bangsawan yang lebih tinggi yang pantas dengan keluarga Tang. Ibu, asal ibu menikahkan Xiao Ying dengan aku bersedia memberikan 10 miliar sebagai mahar. Paman, tidak baik paman, ada masalah, tidak baik paman ada masalah. Apalagi, adikku kemarin menghina keluarga Lin. Sekarang keluarga Lin meminta kepala keluarga Tang dalam waktu 24 jam. Harus datang meminta maaf, kalau tidak, mereka akan menghancurkan keluarga Tang. Siapa yang berani memberinya nyali? Bisa berani menghina keluarga Lin. Aku saja tidak tahu hal ini. Aku dengar dari seorang teman hari ini, bahwa keluarga Lin sekarang sedang menghitung mundur untuk keluarga Tang. Mungkin akan menyerang keluarga Tang. Jadi aku segera mencari adikku. Ternyata, dia yang menghina putri keluarga Lin yang terkaya. Benar-benar bodoh dan mencari mati. Paman, jangan marah dulu, sekarang kamu kepala keluarga Tang. Cepat cari solusi. Oh iya, kejadian ini kemarin sore. Sudah hampir 24 jam. Aku tidak kenal keluarga Lin. Aku pergi minta maaf ke keluarga Lin, mereka pasti akan membunuhku. Om Tang jangan khawatir ada saya. Qin keponakan kamu bisa menyelesaikan ini tentu saja. Keluarga Qin dan keluarga Lin sudah bekerja sama selama bertahun-tahun. Memang Tekil Yargalin, untuk member Anyuka Bukan Masalah Paman. Kalau begitu saya percayakan ini, padamu saya ada urusan dulu. Tunggu. Jika kamu bisa menyelesaikan ini, maka pernikahanmu dengan Xiao Ying sudah pasti. Setuju. Yes. Mimpi di siang bolong hayalan belaka. Nak, kamu bilang apa? Kalau kamu bisa menyelesaikan ini, saya akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Kalau begitu sampai hari ini, kamu akan makan kotoran. Makan kotoranlah kamu. Saya mau bertanya dengan tidak sopan, jika kamu tidak bisa menyelesaikan ini. Saya juga akan makan kotoran sambil berdiri terbalik. Baik, ingat kata-katamu tadi. Nak, sebentar lagi kamu akan tahu apa itu mempermalukan diri sendiri. Ayah keluarga Tang dan keluarga Lin ada sedikit kesalahpahaman. Kamu pergi jelaskan. Nak, kali ini kamu pasti kalah. Tampaknya krisis keluarga Tang bisa diatasi. Jangan terlalu senang dulu. Xiao Ying bawa saya ke kamar mandi. Sampah tidak bisa berteruh lalu mau kabur ya. Saya ke kamar mandi untuk menyiapkan apa yang akan kamu makan nanti. Lu Chen kamu. Hei Nona Lin, saya di keluarga Tang, tolong datang ke sini. Baik, saya segera ke sana. Manajer Lin menelepon, katanya, dia akan datang sendiri. Bagus sekali. Qin keponakan kamu memang hebat. Jika Manajer Lin bisa datang ke keluarga Tang itu adalah keberuntungan keluarga Tang selama 8 keturunan. Sampah tadi Qin keponakan. Sudah membuat Manajer Lin datang. Nanti kamu tunggu saja makan kotoran. Jangan sampai bau mengganggu kita, ramai sekali. Banyak sekali orang. Manajer Lin, akhirnya kamu datang. Pasti ini adalah Manajer Lin yang cantik luar biasa. Dan sangat bijaksana yang legendaris itu benar. Om Tang, saya perkenalkan, ini adalah... Memperkenalkan saya, kamu pantas. Manajer Lin kamu. Katanya Tang Zentin menyinggung saya, kamu datang untuk membelanya. Bukankah kamu mau memberi saya muka? Pantas saya memberi kamu muka. Manajer Lin, ayah saya sudah menelepon kamu, katanya kamu setuju. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu karena kamu telah menyinggung aku. Kamu menantu lelaki, pergi dari sini. Apa hakmu untuk berbicara di sini? Kamu membuat Xiao Lin marah, aku akan membunuhmu. Ulangi sekali lagi. Xiao Lin, kamu mau memukulku, jangan di sisi ini. Kalau begitu aku ganti sisi. Dia temanku, kamu berani memarahinya. Apa? Xiao Lin, dia temanmu? Xiao Lin, kamu. Apakah kamu mungkin salah orang? Tang Zentin, aku sudah bilang, dalam 24 jam. Kamu harus memberikan jawaban yang memuaskan, jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Tang. Sekarang tinggal 10 menit lagi. Xiao Lin, generasi muda keluarga kami telah menyinggungmu. Aku minta maaf. Oke. Menyinggungku, cuma bilang maaf selesai. Kalau begitu Xiao Lin, kamu mau bagaimana? Entah aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk menghancurkan keluarga Tang, atau kamu sendiri yang menghentikan semua bisnismu, dan mundur dari 4 keluarga besar. Tidak bisa, Xiao Lin. Xiao Lin, mohon ampun. Berikan kami kesempatan, kami akan menjadi Buddha. Membalasmu, oke. Memberikanmu kesempatan bukan tidak mungkin, asalkan Tuan Lu setuju. Lu Chen, kita sudah satu keluarga. Kamu bantu aku bicara baik-baik. Bukankah kamu tidak setuju dengan pernikahanku dan Xiao Ying? Dari mana satu keluarga? Tidak setuju, maka keluarga Tang tidak perlu ada lagi. Lu Chen, pernikahanmu dengan Xiao Ying, aku setuju, oke. Ya. Sekarang kamu setuju. Aku ingat kamu sepertinya memukul Xiao Ying. Aku mau kamu membalas pukulan itu. Apa tidak mau? Xiao Ying, aku ayah kandungmu. Kamu tidak mungkin melihat aku menyakiti diri sendiri. Wu Chen, bagaimana Mengapa sekali kalau... disebut menyakiti diri sendiri? Aku taruh kata di sini. Jika kamu tidak menampar, keluarga Tang pasti hancur. Tinggal 3 menit lagi. Baik, aku tampar, oke. Tidak cukup keras. Seperti saat kamu memukul Xiao Ying dulu. Baik, aku tampar. Aku tanya sekali lagi, sekarang, apakah sudah pasti setuju dengan pernikahan mereka? Siapa yang berani bilang setuju?
Kamu siapa? Urusanmu apa? Tadi siapa katak jelek itu? Bilang mau menikahi Nona Tang. Nona Tang? Aku datang Nona Tang, jadi orang jangan terlalu sombong. Lagi pula Yinger juga tidak mungkin mau ketemu kamu. Kayaknya kamu ya, orang macam kamu. Pantas sama Nona Tang. Aku nggak pantas, masa kamu anjing gila ini pantas? Jangan marah, aku datang hari ini. Untuk melamar Nona Tang, nggak mau bikin keributan. Sebelum aku berubah pikiran, mending kamu pergi sendiri. Aku lihat kamu bukan cuma anjing gila, TAPI juga, anjing gila yang buta. Kamu cari mati. Aku putri sulung keluarga Lin, Lin Wan King. Coba sentuh aku. Oh, ternyata putri orang terkaya di Longcheng. Aku lihat kamu nggak buta, cuma agak bodoh. Mungkin di mata mereka, orang terkaya Longcheng itu hebat. Tapi di mataku nggak ada apa-apanya. Bilang lagi, Berani tidak hormat sama Xiao Lin. Kamu sudah bosan hidup ya? Anjing tenggelam macam kamu, pantas ngobrol sama aku. Ya ampun, sekarang sampah macam apapun berani mukul aku. Om kamu, orang macam ini. Hidupnya memang menyedihkan. Dan kalian berdua, sebelum aku marah, pergi sendiri. Shenzan, kasih dia pelajaran. Pergi sendiri atau aku yang gerakin. Kamu itu Shenzan yang sendirian. Menghabisi seluruh mafia. Kalau sudah tahu, cepat pergi, jujur saja. Orang macam kamu. Buat jaga pintu rumahku saja nggak pantas, bulu aja belum tumbuh. Omonganmu besar ya, biar aku kasih tahu kamu. Apa itu semut kecil yang sebenarnya? Dongfeng, ada, patahkan tangannya, seret keluar kasih makan anjing. Ya, kalau kamu potong tangan kakimu sendiri, aku hemat tenaga. Badut kecil yang nggak tahu diri, cari mati. Oh, ternyata kamu kelas raja. Bilang kamu nggak pantas jadi anjing, kamu nggak percaya. Bagus, gimana? Putri sulung keluarga Lin, orang terkaya Longcheng. Masih sombong. Jangan pikir bisa bertarung saja sudah cukup, dunia sekarang sudah bukan kekuatan fisik yang utama. Jangan-jangan kamu mau pakai kekuasaan tekan aku. Kalau kamu nggak pergi, kamu percaya nggak? Aku satu telepon bisa bikin kamu. Masalah mencari sensasi untuk masuk penjara. Benarkah kebetulan hari ini, saya sedang bersemangat. Anda menelepon. Lihat apakah bisa membuat saya masuk penjara. Kalau begitu Anda sudah mengatakan itu, tunggu dan lihat. Halo Kapten Xie, ada orang yang masuk rumah tanpa izin di sini. Mencari masalah, datang dan tangani ini. Anda tunggu. Saya selalu berdiri di sini, saudara ini. Siapa sebenarnya Anda? Apa yang Anda lakukan di keluarga Tang kami? Bukankah saya sudah bilang? Saya sengaja datang untuk melamar Nona Tang. Melamar, Anda bahkan tidak kenal putri saya. Dan Anda tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang kami. Dari mana datangnya lamaran itu? Saya tidak perlu alasan untuk melakukan sesuatu, mengerti? Dengan penampilan seperti itu, bagaimana mungkin adik Tang bersama Anda? Anda berani melawan saya. Anda tahu akibatnya melawan saya. Nak, saya tidak peduli siapa Anda. Lebih baik Anda lebih sopan. Anda mengajari saya bekerja. Mengajari saya menjadi manusia. Anda benar-benar bosan hidup. Bei Feng ada di mana? Di sini Tuan Muda. Tuan tua bilang Anda harus makan lebih sedikit gula. Bunuh dia, siapa yang berani begitu sombong? Di siang hari bolong, berani membunuh di sini. Siapa yang membuat keributan? Di siang hari bolong berani membunuh. Captain Xie, Lin, siapa yang membuat keributan? anjing ini. Anda yang tidak punya mata. Berani mencari masalah di depan Lin. Mencari masalah lagi bagaimana? Apa yang bisa Anda lakukan pada saya, orang yang begitu sombong? Tangkap dia, jongkok dan pegang kepala. Anda seeker, anjing juga berani biker seperti itu pada saya. Anda tahu saya apa saya. Saya tidak peduli siapa Anda. Anda melanggar hukum harus tunduk pada hukum. Saya sudah hidup lebih dari 20 tahun. Belum ada yang berani bicara hukum pada saya. Sombong sekali, langsung banting dia, ya. Berani melanggar Tuan Muda, pada tanpa ampun. Berani menyerang penjaga keamanan, biarkan dia hidup. Saya sudah bermurah hati, tidak punya hukum. Saya akan menembak Anda, tidak punya hukum. Saya akan menembak Anda. Tidak tahu apakah benda di tangan saya ini. Apakah lebih baik dari senjata Anda? Lalu bagaimana? Perintah keluarga kaya. Kamu adalah anggota dari 4 keluarga terkaya. Bagaimana? Masih berani memaksaku sekarang? Salah paham, semua ini salah paham. 4 keluarga terkaya di utara, semuanya diakui oleh negara. Jasa mereka luar biasa, kalian melawanku. Kalian pantaskah? Ini karena kebodohanku. Menyinggungmu, pergi, ya. Sebelumnya tidak tahu kamu adalah anggota 4 keluarga terkaya di utara. Sangat menyesal. Sekadar mengatakan maaf ingin menyelesaikan masalah.
Bukankah kamu mengaku sebagai putri keluarga terkaya Lin? Baiklah, maka aku akan membuat keluarga Linmu hancur. Tunggu. Ini semua karena aku. Dan Nona Lin juga membantu aku. Ada apa datanglah padaku? Kamu siapa? Semut yang bisa kuhancurkan dengan mudah. Pantaskah bertarung denganku? Hanya 4 keluarga terkaya di utara, sampai tidak tahu diri. Tuan Lu, 4 keluarga terkaya di utara kaya dan berkuasa. Ada orang di pemerintahan, sangat menakutkan. Menginjak sedikit saja bisa menghancurkan wilayah. Sekuat itu. Cepat berlutut dan minta maaf, atau kamu mati. Orang seperti dia tidak pantas aku berlutut. Kalau tidak mau berlutut, maka matilah. Beifeng, ada, hancurkan dia. Biarkan dia tahu siapa yang berkuasa di kota naga. Baiklah, aku akan mulai dengan anjingmu. Hanya sampah. Wow, petarung tingkat raja. Langsung tewas dengan 1 pukulan. Ayo, takut apa, bunuh dia. Hancurkan semuanya. Kamu tidak ingin menghancurkanku. Ayo. Hanya dengan kamu, ingin menghancurkanku. NAK, kalau kamu berani minain taruh. Keluarga Ding tidak akan membiarkanmu. Apa? Dia berasal dari keluarga kaya di utara. Keluarga Ding yang nomor 2. Apapun keluarga Ding, aku ingin menghancurkan. Maka hancurkan. Nak, kamu gila, berani melawan keluarga Ding. Raja neraka pun tunduk padaku. Keluarga Ding apalagi? Aku beradu kamu, dia sekarang adalah menantu baru Kilyar Getang. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan berhenti. Urusan keluarga Tang. Kapan kamu berhak berbicara, ayah? Urusan keluarga Tang. Juga kamu yang menentukan, ayah. Kamu brengsek, aku sendiri yang menetapkan pernikahan ini. Kenapa kamu melanggar janji denganku, ayah? Selama ini kamu kemana saja? Kenapa tiba-tiba muncul lagi? Apa aku tidak seharusnya kembali? Bukan. Lu Chen, keluarga Tang telah mengabaikanmu. Pernikahanmu dengan Xiao Ying, tidak ada yang bisa menghalangi. Ayah, jangan berpikiran sempit, sekarang ini keluarga Ding dari Beidou. Putra sulung mereka datang melamar, kenapa kamu masih peduli dengan sampah ini? Kamu tahu apa? Cepat pergi, jangan kira karena kamu naik motor tua. Cukur kepala botak, kayak biksu tua, aku takut sama kamu. Kamu pikir bisa menghancurkan keluarga Tangku? Lu Chen, pukul dia habis-habisan. Baik, kakek. Kakak. Biar kamu pura-pura. Hanya kamu yang punya kekuasaan. Aku mau cari mama. Aku sakit. Aku mau makan permen lollipop. Kamu tunggu saja badai besar datang. Jangan. Aku tunggu. Benar-benar sampah. Mr. Lu, tidak kira kamu begitu Tapi hebat. Keluarga Ding terlalu kuat, kamu harus lebih berhati-hati. Semua hal kecil. Kalau begitu aku pamit dulu. Ngomong-ngomong, kalau keluarga Ding mengganggu keluarga Lin lagi, hubungi aku kapan saja. Terima kasih, Emer Lu. Hubungi kamu, seolah kamu bisa menyelesaikannya. Itu keluarga Ding dari Beidou. Berkuasa secara internasional, Xiao Chen jangan takut. Kakek akan mendukungmu. Anda tenang, ini tanggung jawabku sendiri. Apa yang kamu tanggung, kalau keluarga Ding bertindak, keluarga Tang hancur. Itu hanya sekejap mata, keluarga Tang. Telah dirusak oleh sampah kecilmu ini. Kamu sampah, cepat pergi. Kamu yang sampah, Xiao Ying. Kakek, Cepat. datang, kakek. Xiao Ying, kamu mau menurutkan kakek, menikah dengan Xiao Chen. Aku mau. Kalau Xiao Ying sudah setuju, Xiao Chen, mari kita pulang dan bersiap-siap. Siapkan upacara pernikahan yang megah. Baik, terima kasih, kakek. Ayah, aku dipukuli. Nak, aku dipukuli. Nak, ceritakan padaku. Bahkan kau juga menggangguku. Apa yang terjadi, aku juga tidak tahu. Siapa si orang tadi kenal ini? Ternyata dia adalah petarung tingkat kaisar. Semua anak buahku dihancurkan. Siapa yang berani melawanmu, dia tidak tahu bahwa dia melawan.
Keluarga Ding dari Beidou. Dia bilang dia akan menghancurkan keluarga Ding. Aku pergi, si anak durhaka ini tidak menghancurkan 9 keluarganya, tidak menunjukkan kekuasaan keluarga Ding, ayah, dan juga keluarga Lin dari Longcheng. Pastikan dia untukku. Nah, apa ini? Mana perutku? Nah, apa yang terjadi padamu, Dr. Zhu? Bagaimana, dokter? Bagaimana? Sangat aneh. Aliran darah Tuan Ding sangat lambat. Seperti matahari terbenam. Bisa mati kapan saja, aku sudah bertahun-tahun menjadi dokter. Belum pernah melihat penyakit seperti ini, kau adalah dokter. Sepit selamatkan dia, Yang Minai Rang Tuan Ding. Pasti adalah ahli tingkat tinggi. Aku tidak punya ide, bahkan dokter tidak bisa menyelamatkannya. Berarti anakku pasti mati. Tidak. Ada satu orang yang bisa menyelamatkan. Siapa? Tangan dewa. Tangan dewa dari lembah obat. Ya, menurut legenda. Tangan dewa membunuh. Dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tangan dewa menyelamatkan. Raja kematian. Belum ada orang yang tidak bisa diselamatkan oleh tangan dewa. Ya. Tangan dewa dari lembah obat terkenal di seluruh dunia. Tapi tidak ada yang tahu di mana dia. Baru-baru ini ada kabar. Penerus tangan dewa akan muncul, tidak tahu benar atau tidak. Apapun itu, cepat cari orangnya. Cepat, ya. Cepat Duoming. Bawahan siap, sekarang juga. Kirim pengawal ke Longcheng. 1. Cari penerus tangan dewa. 2. Keluarkan perintah keluarga kaya, kumpulkan para ahli dari seluruh dunia. Hancurkan keluarga Lin dan keluarga Tang. Kau tangkap orang yang memukuli anakku. Ya. Pergi. Manajer Lin, buruk, baru saja dapat kabar. Grup Lin sudah masuk daftar hitam semua pedagang. Dilarang bekerja sama dengan grup Lin apa? Pasti keluarga Ding yang berbuat. Sayangnya baru sadar sekarang. Siapa kamu keamanan? Jangan berteriak, aku temannya Yan Wang Duoming. Prajurit kecilmu sudah kubunuh semua. Jagoan nomor 1 di Longguo Duoming, aku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kamu datang mencariku? Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Apa keluarga Ding yang menyuruhmu? Katakan bagaimana kamu ingin mati. Keluarga Ding bayar berapa, aku kasih 2 kali lipat. Apakah kamu lebih kaya dari keluarga Ding? Keluarga Lin memang tidak bisa menyaingi keluarga Ding, tapi aku bisa kasih saham grup Lin. Kamu tidak akan pernah tahu kadang dukungan. Lebih penting dari uang, contohnya, aku melanggar hukum. Uang tidak bisa membantuku, tapi keluarga Ding bisa. Mengerti? Lalu bagaimana kamu tetap saja anjing peliharaan keluarga Ding? Pasti akan dibuang suatu hari nanti. Xiaoru. Wanita ini terlalu banyak bicara, sekarang giliranmu. Wanita yang cantik ini. Dengan kaki yang indah sayangnya. Aku tidak suka wanita. Menghancurkan seseorang lebih memuaskan daripada membunuhnya. Setelah ini Pak Lin, kamu akan jadi orang cacat. Oh, Pak Lu, cepat pergi. Duoming datang membunuhmu, cepat pergi. Duoming itu apa sih? Jagoan nomor 1 di Longguo, dia baru saja membunuh asistenku dan membuat kakiku lumpuh. Kamu sekarang di mana? Aku di kantor sudah memanggil ambulans. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Jangan ke rumah sakit, tunggu aku di kantor. Wan King, kamu bagaimana? Kakiku. Dia memang kejam sampai menggunakan telapak tangan 5 racun. Telapak tangan 5 racun itu apa? Telapak tangan 5 racun itu tangan yang dibuat dari 5 racun mematikan. Luka yang terkena akan membusuk semakin parah. Tidak ada obatnya. Telapak tangan 5 racun ini bagi orang lain tidak ada obatnya, tapi bagiku mudah sekali. Sudah coba berdiri. Sudah sembuh. Coba turun ke sini. Jalan 2 langkah. Sudah. Terima kasih Pak Lu. Kamu kena masalah ini karena aku. Sekarang giliranku untuk membalas dendam untukmu. Nah, aku kasih tahu. Tuan Ding ini kekuasaannya besar sekali. Kekayaannya melimpah, dia pasti menantu keluarga Tang. Tidak ada pilihan lain. Ayah, hatiku hanya untuk kakak Lu Chen, yang lain tidak kuhiraukan. Kenapa aku punya anak yang tidak punya selera seperti kamu? Betapa hangatnya keluarga ini. Bajingan, kamu dari kru mana sih? Jelas-jelas drama vertikal, keluarga kami sudah bilang. Tidak menerima kru, pergi sana, Harry Mari. Berani bicara begitu dengan kakak Xiao. Apa sih ini? Kamu adalah raja bawah tanah Longcheng, kakak Xiao.
Kamu pernah dengar namaku ya? Kenapa tidak langsung berlutut dan mati? Kakak Xiao, aku sudah lama mengagumi Anda. Hanya saja tidak tahu siapa yang tidak tahu diri, sampai berani melawan Anda. Melawan aku itu hal kecil, tapi kalian melawan. Keluarga Ding dari Beidou. Keluarga Ding sudah mengeluarkan perintah bangsawan. Mengajak para tokoh besar di dunia persilatan. Untuk menghancurkan keluarga Tang, berarti keluarga Tang kali ini pasti hancur. Lumayan tahu diri juga ya. Kali ini benar-benar habis. Tugasku adalah membuat keluarga Tang mati dengan rapi. Seperti hidangan di meja. Kakak Xiao, kamu ngapain? Kakak Xiao. Lihat dua wanita di sampingmu ini. Satu putih cantik. Satu masih beraura. Sayangnya, aku tidak suka wanita. Kalau tidak, mungkin aku kasih kalian jalan hidup. Berani ganggu aku, kakak Lucien tidak akan membiarkanmu. Pacar kecilmu itu ya, aku sedang mencarinya, suruh dia datang. Kalau dia berani datang, aku antar kalian ke neraka. Jadi pasangan hantu, gimana? Aku lebih baik mati. Anak kurang ajar, diberi muka malah tidak tahu diri. Ambil. Halo Pak Lu. Sekarang nyawa Tang Ying ada di tanganku. Kamu datang ke keluarga Tang dalam setengah jam, aku jamin dia tidak mati. Aku sarankan jangan sampai menyentuh setitik pun rambutnya. Kalau kamu berani menyentuh rambut Xiao Ying, Maka kita akan lihat siapa yang menang. Xiao Ge. Saya ingatkan, anak itu bisa sedikit bela diri. Jangan meremehkannya, hanya seorang bawahan. Bisakah dia mengalahkan ratusan saudara saya? Hari ini kalau dia berani datang, saya akan membuatnya tidak bisa pulang. Xiao Ge, saya dukung kamu, punya pandangan yang baik. Silakan makan. Kalian, kenapa makan yang pedas sekali? Ada nasi tidak? Kenapa orang ini belum sampai juga? Peluru di senjata sudah beku. Jangan sampai mati. Xiao Ge mau ke keluarga Ding untuk mengambil hadiah. kalian menunggu saya ya. Hanya dengan kalian, mau menyergap saya. Kami semua orangnya kepala ular lokal. Berani sentuh kami. Saya salah. Saya ikut kamu. Saya tanya, kalau kamu menangkap saya, bisa dapat berapa uang? Kurang lebih seperti menang lotre. Saya seharga itu. Saya kasih kamu kesempatan menang hadiah utama. Sungguh. Bodoh, saya belum pernah menang. Orang sudah dibunuh. Selesai kerja. Selesai kerja agak cepat ya. Kakak Lucien, Kenapa kamu belum mati? Kamu itu yang berani melawan keluarga Ding. Si sampah. Siapa sampah belum tentu. Banyak pembunuh bersembunyi. Bagaimana kamu bisa masuk? Yang di pintu itu, semua sudah saya bunuh. Tidak ada yang tersisa. Bohong kamu. Letakkan dia, kalau tidak, kamu akan mati dengan tragis. Berani mengancam saya. Percaya tidak, saya akan bunuh dia untuk persembahan. Bagaimana caranya supaya kamu melepaskannya? Kamu sujud dulu, ketuk kepala beberapa kali, atau kamu lepas baju, menari untuk saya, lalu menyanyi. Lagu. Kamu tidak tahu lagu internet yang sedang hits. Lepas bajunya. Lepas bajunya. Lepas celana dalamnya. Lepas bajunya. Tertawa apa? Tidak boleh menari lagi. Tidak pantas untuk anak-anak. Saya kasih kamu burung puyuh besar. Sujud ketuk kepala. Kamu tidak layak. Saya tidak layak, dia yang layak. kakak Lucien. Jangan coba-coba menyentuhnya. Suruh mereka melepaskan Xiao Ying. Lepaskan atau bagaimana? Kalian siapa? Aku ini bukan orang sembarangan. Raja Bawah Tanah Wilayah Selatan, SI Mata Satu. Di dunia persilatan dikenal sebagai si mata satu. Aku ini Raja Pembunuh Wilayah Utara, Heisha. Maaf, belum pernah dengar. Tidak apa belum pernah dengar. Pokoknya kamu sebentar lagi mati. Kilyarga, Ding Dari Utara Mensyarkan Parenta. Menawarkan hadiah 10 miliar untuk nyawamu. 72 jagoan persilatan sudah bergerak. Tidak akan pulang sebelum membunuhmu. Kalau begitu, aku akan beritahu kalian. 3 hari lagi, aku akan ke utara dan menghancurkan keluarga Ding. Hei anak kecil, berani-beraninya kamu menghancurkan keluarga Ding. Kamu tidak akan bertahan 3 hari, anak kecil bodoh. Keluarga Ding dari utara, kekayaannya tak tertandingi. Kekuasaannya menguasai dunia persilatan. Anak Selang Kilyarga Ding adalah bintang yang cemerlang. Murid kepala sekolah Kunlun, mana mungkin orang sepertimu bisa menandinginya. Hanya ini. Sudah diambang kematian masih sok keren. Gimana kalau begini? Kamu lepaskan aku akan minta ampun untukmu. Mungkin masih bisa meninggalkan jasadmu utuh. Lepaskan kamu, mimpi. Kalau begitu aku akan bunuh si imut ini untuk menemani kakak Xiao.
Ternyata kamu punya bakat juga. Kalau saja kamu tidak menyinggung keluarga Ding, aku tidak keberatan menerimamu sebagai murid. Jadi guruku, kamu belum pantas. Orang yang tidak tahu maut, hari ini aku akan mengantarmu. Menghadap Yan Luoye, ngomong besar. Kamu dewa. Level segini juga berani terima aku sebagai murid. Sekarang giliran kalian berdua. Si mata satu saja sudah kamu kalahkan. Kamu memang hebat. Mau bertarung denganku. Tidak mungkin menang, tapi kami punya ini, kami sudah menanam bom di sekeliling, begitu aku tekan ini. Kamu dan seluruh keluarga Tang akan hancur lebur. Kalau begitu, kalian berdua juga ikut mati. Kami ini orang-orang nekat, tidak peduli nyawa kecil ini. Kalau bisa mengalahkanmu, kamu mati. Kalau tidak, kita semua mati. Jangan bicara terlalu dulu. Sudah di depan pintu neraka. Masih saja sok keren di sini. Kalian bukannya mau meledakkan keluarga Tang? Cepat ledakan. Bocah sialan, begitu kami tekan. Kalian semua akan mati. Mengerti? Yama bilang padaku, dia tidak akan menerima aku. Aku ingin mencoba, apakah dia benar-benar tulus. Cepat tekan. Kamu gila ya. Tamparan ini untukmu yang tidak menghormati aturan pertarungan. Bocah sialan berani menampakku. Beraninya balas. Tamparan ini untukmu yang keras kepala. Tamparan ini untukmu yang lemah kemampuan. Masih sok keren lagi. Kamu cari mati. Adik kedua, cepat tekan saklar. Ledakan dia sampai mati. Cepat, bocah sialan, bebaskan kakak. Cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Atau kita semua mati bersama. Langit dan bumi saja tidak bisa memaksaku berlutut. Apa kamu pikir kamu siapa? Bocah, aku sudah memberimu kesempatan. Kalau begitu, mari mati bersama. Tidak bunyi. Kakak, remote kontrolnya rusak. Lampu ini kan masih menyala. Kakak, lupa pasang kabel. Bocah, satu kesempatan lagi. Berlutut, cepat berlutut. Kalian ini? Kakak, kalau kita sampai di neraka, kita tetap jadi setan hitam putih. Ibu, kami datang menjemputmu. Ternyata anak berbakti juga ya. Lihat apa ini. Bocah sialan, kamu berani membongkar bomku. Aku tidak hanya membongkar bommu, tapi juga akan menghancurkan hidupmu. Kakak, ampuni aku. Pahlawan, ampuni Kalian aku. berdua katanya tidak takut mati. Kenapa minta ampun? Kamu orang yang kejam, aku mengakui itu. Kalau kalian bilang aku orang yang kejam, aku tidak bisa menolak juga. Aku hanya harus bekerja sama dengan kalian. Kakak Lucien, kamu benar-benar hebat. Biasa saja. Jangan kira begini saja bisa masuk ke keluarga Tang kami. Tidak mungkin selamanya. Mau membunuhku pelan-pelan ya? Siapa tengah malam begini? Cepat buka pintu. Ini rumah Lucien kan? Iya. Anak Luke Han kami tidak Meisuk Junior Hibern. Dari penampilanmu, pasti pemain antagonis ya. Memang benar aku pemain antagonis, datang untuk mengambil nyawamu. Ambil nyawaku? Aktingmu bagus juga. Siapa itu? Malam-malam begini, apa maumu? Riak sekali lagi, ku potong lidahmu. Katakan pada Lucien di rumah ini, kalau mau menyelamatkan ayahnya. Carilah aku. Duoming. Bu, Chen kecil, kau sudah kembali. Memanggil Duoming untuk mengambil. apa? Bagaimana dengan Chen? Duoming dingin. Tunggu sampai mati. Mirka Dat Ang Mengen Cam, Mari kita minta, bantuan kill Keluarga Lin tidak dapat membantu. Bu, jangan khawatir, aku punya cara sendiri. Ini bahkan tidak bisa membantu keluarga Lin. Aku takut aku tidak bisa berurusan dengan keluarga Ding. Pada saat itu, kita hanya bisa menggunakan kekuatan lembah Yaowangu. Guru berkata bahwa ketika aku putus asa, buka 3 tips ini dan dia akan memecahkan masalah untukku. Hubungi nomor ini. Aku Yinlong. Ya, Tuan Yinlong, apa yang harus saya perintahkan? Bantu saya memeriksa lokasi Duoming. Orang dewasa yang taat menangkap orang yang salah. Yang tidak salah adalah Anda, dan saya hanya sedikit gemuk. Jangan pernah memprovokasi orang dewasa, biarkan aku pergi. Jika Anda menyalahkannya, Anda menyalahkan diri sendiri, karena tidak kompeten. Anak yang sombong. Makan. Ada kabar. Oke, aku tahu. Chen Duoming kecil dewasa.
Kau biarkan aku dan Chen Kecil menyinggung Anda, saya minta maaf untuknya. Kau minta maaf. Apa lagi yang kau lakukan? Tidak cukup berani menyentuh putra keluarga Ding. Berani menyakiti tuan muda saya hari ini. Aku akan memukulmu. Sebagai hadiah. Aku tidak ingin membunuhmu hari ini. Berikan kalian 2 kegiatan. Kalian. Chen Castle. Ayah, kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Dapat ditemukan dalam semalam. Anakmu masih memiliki sedikit keterampilan. Jangan bilang jika kau menemukan ini. Hal yang sama. Saya suka penampilan Anda yang sombong dan bodoh. Kau tahu siapa aku. Duo Ming hanyalah pembunuh pertama dari kerajaan naga. Membunuh tidak kurang dari 3.000 orang dalam 10 tahun. Tidak cukup menggantung gigi. Sepertinya kau sudah ketakutan. Aku hanya merasa jauh lebih buruk dariku, tidak. Kau sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Kalau begitu aku ingin tahu, apa asal-usulmu? Pernah dengar tentang Lembah Raja Obat? Bersama dengan Istana Kaisar Hitam, 2 larangan global, Lembah Raja Obat. Benar? Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Tapi karena kau akan menjadi mayat, tidak apa-apa memberitahumu. Jangan sok keren. Lembah Raja Obat seperti bintang di langit. Orang biasa hanya bisa memandang, orang sepertimu. Tidak mungkin berasal dari Lembah Raja Obat. Segera kau akan percaya. Sepertinya, kau tidak akan hidup sampai hari itu. Hari ini aku akan mengambil nyawamu. Telapak hitam yang remeh, ingin membunuhku. Raja pembunuh nomor 1 di kerajaan naga, hanya segini. Kau benar-benar orang Lembah Raja Obat. Itu tidak penting lagi. Yang penting adalah setelah kau mengeluarkan nilai terakhirmu, kau akan menjadi mayat. Telepon keluarga Ding. Masalah sudah selesai. Hanya saja aku yang menyelesaikannya. Kau bukan Duo Ming. Siapa kau? Siapa aku? Aku adalah orang yang membuat anakmu cacat. Brengsek kau, masih berani bicara besar. Tunggu aku. Aku akan segera ke keluarga Ding di utara, menghancurkan keluargamu. Anak kecil yang tidak tahu diri. Aku akan mengerahkan semua kekuatan keluarga. Menghancurkan 9 generasinya, siapa yang dipanggil, ada apa tuan? Naikkan hadiahnya menjadi 10 miliar. Harus menghancurkannya. Ya, pergi. Ayah. Xiao Chen. Tidak apa-apa ayah. Semuanya sudah selesai. Lukamu juga sudah sembuh. Tidak sakit lagi, semuanya baik. Halo. Tuan Lu, grup Lin kami telah diblokir oleh Kamar Dagang Kota Naga. Sekarang semua bisnis telah dihentikan, ada solusi. Tenang, aku akan menyelesaikannya. Perang dagang tidak seperti perkelahian. Perlu orang dengan latar belakang yang kuat untuk tampil. Saatnya membuka kantong kedua ini. Halo, saya Yinlong. Ada yang bisa saya bantu? Asosiasi Kota Naga telah mengeluarkan perintah blokir terhadap grup Lin. Apakah Anda punya solusi? Ada solusi, saya akan segera naik helikopter ke Kota Naga, siap melaksanakan perintah Baik. Anda. Baik, semua ikuti instruksi rapat. Segera putus semua hubungan bisnis dengan keluarga Lin. Biarkan keluarga Lin jatuh, hancur lebur. Wah, besar sekali mulutnya. Asosiasi ini seharusnya untuk mempromosikan kerja sama bisnis. Kenapa malah untuk menghancurkan perusahaan? Urusanmu apa? Orang yang tidak berkepentingan cepat pergi. Yang kalian targetkan adalah Pak Lin, dan Pak Lin adalah teman saya. Bagaimana bisa disebut tidak berkepentingan? Baiklah, biarkan kamu yang tidak dikenal ini ikut rapat. Kamu bisa bikin apa? Ketua MA, grup Lin kami sebagai perusahaan terkemuka di Kota Naga, telah menciptakan banyak nilai untuk rekan-rekan, sangat berjasa. Bagaimana bisa Anda tekan seperti ini? Salahmu sendiri, telah menyinggung orang yang tidak seharusnya. Orang kaya dari utara, mana bisa kita yang kecil ini? Di tempat kecil ini bisa melawan. Sekarang ini, siapa yang berani? Mengambil risiko ditekan oleh orang kaya untuk mendukungmu. Kita bisnis harus lihat uang. Maju ke depan. Zaman keluarga Lin sudah lewat.
Hubungan bertahun-tahun, tidak bisa tukar satu kesempatan. Kami kasih kesempatan, tapi orang kaya utara tidak kasih kami kesempatan. Cepat pergi. Kami bisa pergi, tapi dukung keluarga Lin seperti biasa. Semuanya senang? Atau semua yang menekan grup Lin umumkan selamanya keluar dari dunia bisnis? Apakah kamu mengancam saya? Bukan ancaman, saya hanya menyatakan fakta. Kalau kami tidak pilih keduanya, Jangan salahkan saya. tidak salahkan. Baik, saya ingin lihat. Di depan asosiasi kota naga saya, kamu mau bagaimana? Apakah dia tidak tahu bahwa asosiasi kita mengumpulkan orang terkaya dan berpengaruh di seluruh kota naga? Katak dalam tempurung, siapa dia? Saya salah mengenali orang. Sekarang sudah lihat, apa yang bisa kalian lakukan? Siapa yang bicara? Wah, besar sekali mulutnya. Kamu siapa? Siapa yang bernama Yinlong? Saya. Zhou Pingchuan menghadap Yinlong. Ada yang bisa saya bantu? Ini adalah ketua asosiasi pedagang. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk menekan grup Lin milik teman saya. Apakah Anda punya solusi? Mudah saja, copot saja jabatannya sebagai ketua asosiasi pedagang. Anda bisa mencopot jabatannya. Saya rasa tidak ada masalah. Dari mana munculnya orang bodoh ini? Berlagak keren tanpa melihat tempat, bahkan mau mencopot jabatan saya. Siapa kau ini? Saya Zhou Pingchuan. Menurutmu siapa saya ini? Zhou Pingchuan. Pernah dengar namanya? Apa dia punya pengaruh besar? Zhou Pingchuan. Apakah dia putra tertua dari grup Yo? Ya, Zhou Tai adalah ayah saya. Oh, ternyata putra keluarga Yo yang terkaya. Senang bertemu dengan Anda. Apa? Anda dari grup Yo? Tidak mungkin, grup Yo ini adalah keluarga terkaya di seluruh negeri, bahkan 4 keluarga besar pun tidak bisa menandinginya. Bagaimana mungkin pewaris grup Yo muncul di tempat kecil seperti ini? Ini pasti diundang oleh Lin Wan King. Dia sendiri tidak mengenalnya, ini pasti menipu kita. Mereka tidak mengenal Anda. Ini akan sulit. Tidak APA. Saya bilang saya sedadat Ang Kelong Cheng. Ada si orang pejabat hal kecil seperti ini, biarkan dia yang menanganinya. Masa berlagak, ada pejabat yang akan menemui Tuan Zhou. Tuan Yo di mana? Tuan Yo di mana? Tuan Yo di mana? Pejabat Li, kenapa Anda datang? Tuan Yo, maaf membuat Anda menunggu, terlambat. Investasi kami di Longcheng sebesar 8 triliun, dibatalkan. Kenapa Tuan Yo, Longcheng Anda, sama sekali tidak punya integritas dan batas? Tidak pantas untuk investasi dari grup Yo kami. Asosiasi Pedagang Longcheng, apa yang telah membuat Anda marah? Tolong jelaskan, saya pasti akan menanganinya dengan tegas. Grup Lin adalah yang terbaik di Longcheng. Memiliki kontribusi besar bagi dunia bisnis Longcheng, tapi Asosiasi Pedagang Longcheng menerima perintah dari keluarga kaya di utara untuk meminggirkan dan menekan. Perilaku seperti ini sungguh memalukan bagi dunia bisnis. Ada hal seperti ini, pejabat Li, bahkan jika Anda memberi saya 10 nyali, saya tidak berani menekan grup Lin. Tidak berani. Saya lihat Anda bahkan tidak menghargai grup Yo kami. Apalagi grup Lin yang kecil, mana mungkin Anda peduli. Sekelompok sampah, Tuan Yo tenang saja. Saya pasti akan menghukumnya dengan tegas nanti. Saya mau sekarang, segera. Ya, saya akan segera memerintahkan untuk mencopot Matian Ming dari jabatannya dan menyelidikinya. Perusahaan lain akan diperiksa dengan ketat. Jika bersalah pasti akan dihukum. Komandan Li, Tuan Zhou, tolong maafkan saya. Beri saya kesempatan sekali lagi. Maafkan kami benar-benar tidak tahu. Kami benar-benar tidak tahu. Tolong maafkan kami. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya akan beri kamu kesempatan. Orang seperti kamu yang tidak punya pendirian. Lebih baik bertobat di penjara, Tuan Yinlong. Masalah di sini sudah selesai. Saya pergi dulu. Jika ada apa-apa, silakan hubungi saya. Tuan Yo, Komandan Li. Saat era ini, Manager Lin, saya tidak tahu siapa Anda. Tolong maafkan saya. Saya akan bekerja keras untuk Anda. Untuk menebus dosa saya. Pergi sejauh mungkin, kita pergi. Manager Lin. Tuan Lu memang sangat misterius. Bahkan Tuan Yo tunduk padamu. Jaringan kecil saya tidak ada artinya. Apakah Anda Master Lu yang bisa menghidupkan kembali orang terkaya di Longcheng? Iya saya, ada apa? Akhirnya saya menemukan Anda. Nama saya Zhu Qing. Dikenal sebagai tabib Ju di dunia persilatan. Tapi saya baru-baru ini terganggu oleh penyakit aneh. Saya datang khusus untuk meminta bantuan Anda. Penyakit apa? Orang itu sarafnya rusak, lumpuh separuh badan. Setiap hari sakit terus, tapi tidak sampai mati. Siapa yang menderita penyakit ini? Pasien adalah putra keluarga Ding dari keluarga kaya di Beidou. Jika Master bisa menyembuhkan, pasti ada hadiah besar. Master, mengapa Anda begitu senang? Apakah yang Anda maksud Ding Lei? Iya, apakah Master kenal putra keluarga Ding? Kenal? Sangat kenal. Itu bagus sekali. Tolong Master obati putra keluarga Ding. Baik, saya akan pergi dengan Anda ke keluarga Ding di Beidou untuk mengobatinya. Master memiliki jiwa besar. Adalah teladan bagi kita. Silakan Master. Tapi, Tenang, saya tidak akan apa-apa. Kyoto adalah wilayah keluarga Ding.
Apakah Tuan Lu benar-benar bisa mengatasi bahaya? Ayah, apakah anak brengsek itu sudah mati? Anak itu agak mampu, Duoming kita kalah di tangannya. Apa? Saya keluarga kaya Bedu. Saya tidak bisa membunuh anak desa ini, tidak usah buru-buru. Tunggu sepupumu dan gurunya kembali, mereka pasti bisa menyelesaikannya. Anak ini pasti mati, aku dengar sepupuku. Sekarang sudah mencapai tingkat langit, melampaui puncak tingkat kaisar. Bukan itu, sepupumu itu. Di luar negeri Mandarikan Istana Kijeon, Mengue Sedunya. Di bawahnya banyak ahli, dia cuma Lucen. Apa sih? Hei, apa? Tabib hebat sudah ditemukan? Ditemukan, anakku, sepertinya kakiku bisa sembuh. Setelah sembuh, aku pasti akan membunuh anak itu. Silakan, guru. Selamat datang, hangat menyambut. Pasti ini adalah tabib yang bisa menyelamatkan anakku. Ya, guru Lu meskipun muda, tapi bisa menghidupkan kembali orang terkaya di Longcheng. Saya sudah memastikan. Dia adalah penerus tangan dewa. Silakan, tabib. Anak-anak. Lihat siapa yang datang, anak, lihat. Ini, kenapa kamu? Jangan terlalu bersemangat, sebentar lagi selesai, kata Guru Lu. Dia adalah teman baik Tuan Ding. Siapa yang teman sama dia, ayah? Dia yang memukulku. Dia yang memukulku. Kamu, anak kecil, berani memukul anakku? Berani datang ke rumahku? Anakmu sombong dan jahat. Aku memukulnya untuk kebaikannya. Tapi keluarga Dingmu tidak mau berhenti. Aku harus datang sendiri, menghancurkan keluarga Dingmu. Hanya dengan kamu menghancurkan keluarga Dingku? Jangan tidak percaya. Ayah, jangan banyak bicara, cepat habisi dia. Anak kecil, kalau kamu bisa menyembuhkan penyakit anakku, aku akan memberimu mayat utuh. Kalau aku tidak setuju, Mati saja kamu. cuma beberapa sampah, aku malas bergerak. Begini, sebentar lagi ada kenalan yang datang. Kalian ngobrol dulu. Siapapun yang datang, tidak bisa menunda kematianmu. Kyoto adalah wilayah empat Kilyarga Besar Yura. Tidak peduli siapa yang datang, aku tidak takut. Berani bertanya. 4 keluarga besar Kyoto dibandingkan dengan keluarga Yo. Siapa yang lebih hebat? Keluarga Yo adalah orang terkaya di dunia, 4 keluarga besar Kyoto. Tentu tidak bisa menandingi. Apa hubungannya dengan kamu, anak kecil? Apa hubungannya? Bagaimana tidak ada hubungannya? Menghadap Tuan Yinlong. Saya Zucheng, senang bertemu Tuan Zhou. Tuan Yo datang ke rumah sederhana saya, maaf tidak menyambut dengan baik. Kilyarga Ding and termasuk 4 Kilyarga Besar di Yudra. Kapan ada keluarga Yo? Keluarga Ding saya, bahkan bisa melambung tinggi. Menjadi Kilyarga Kaya Raya, saya tidak berani mirman Tuan Zhou. Keluarga Zhou saya menganggap Tuan Yinlong sebagai tuan, menghina Tuan Yinlong. Berarti menghina keluarga Yo saya, jangan bicara 4 keluarga besar di utara, bahkan 40 keluarga pun tidak layak melawan keluarga Yo saya. Ya, tentu saja, menganggapnya sebagai tuan. Siapa sebenarnya anak ini? Anda tidak layak tahu. Saya hanya bertanya, apakah Anda ingin melawan keluarga Yo? Saya akan menjadikan parent Zhou. Menghancurkan seluruh keluarga Ding Anda. Jika tidak, segera bubarkan keluarga Ding. Mundur dari dunia ini, baru bisa selamat. Tuan Yo, maafkan saya. Tuan Yinlong, bagaimana menurut Anda? Tuan Yinlong, saya salah. Very comic kesempatan. Maafkan Anda. Ketika Anda kuat, anak Anda datang untuk menikahi paksa. Sombong? Pernahkah Anda berpikir untuk memaafkan saya? Ketika saya kuat, apakah saya akan memaafkan Anda? Hari ini, keluarga Ding pasti hancur. Beri kami kesempatan, jika tidak, saya segera menjadikan parent Zhou. Perintah Yo yang kecil. Ingin menguasai hidup mati keluarga Ding saya. Hai kecil. Anda akhirnya kembali, hai kecil. Aman kedua, tenang, selama saya ada. Mereka tidak akan menyakiti keluarga Ding saya sedikit pun. Hai, inilah binatang itu. Dia membuat saya cacat. Anda harus membalasnya untuk saya. Tidak masalah, dia bisa membuat Anda cacat. Saya akan membunuhnya. Ding Hai, sepertinya Anda benar-benar tidak menganggap keluarga Zhou saya sebagai ATA pun. Zhou Pingchuan, pergi sekarang masih ada waktu. Kalau tidak, dengan satu kata saya, akan membuat keluarga Yo Anda hancur, kata-kata yang sombong. Saya ingin melihat bagaimana Anda membuat keluarga Yo saya hancur. Saya akan menunjukkan kepada Anda. Segera hancurkan keluarga Yo. Buat keluarga Yo hancur. 1 menit lagi, Anda akan berlutut memohon. Anda bermimpi.
Mari kita lihat. Dan Anda, segera sembuhkan kaki adik saya. Lalu berlutut memohon. Akan kuberikan kepadamu mayat yang utuh. Kalau tidak, akan kuhancurkan tubuhmu menjadi serpihan. Kalau begitu, aku juga punya satu kalimat untukmu, mimpi di siang bolong. Apa katamu, bagaimana bisa aku menebak dengan tepat? Keluarga You sudah runtuh. Kamu adalah anggota Aula Tianjiao. Tidak. Aku bukan anggota Aula Tianjiao. Aku adalah pemimpin Aula Tianjiao. Apa? Kamu adalah pemimpin Aula Tianjiao? Setengah tahun yang lalu kamu dalam semalam membantai 12 raja perang dan mendirikan Aula Tianjiao. Menjadi legenda, yaitu aku yang melakukannya. Sekarang Aula Tianjiao memimpin 4 raja langit, 10 dewa perang, 16 bintang surgawi, 72 bintang bumi, segera akan menyerang istana Hei Huang. Menjadi kekuatan nomor 1 di dunia, katakanlah, menghancurkanmu. Keluarga You yang kecil ini, apakah itu semudah membalikkan telapak tangan? Kamu adalah pemimpin Aula Tianjiao, keluarga You mengaku kalah. Tuan Yinlong, sekarang Kilyarga Zhou Sedaranta. Tidak bisa lagi mendukungmu. Tidak apa-apa, sudah berusaha maksimal. Ayo, anakku. Tidak hebat lagi. Kalian semut kecil, cepat berlutut. Aku tidak peduli apa itu Aula Tianjiao atau Aula Cabai, mereka takut padamu, tapi aku tidak takut padamu. Kalau begitu, aku akan memukulmu sampai kamu takut. Xiao Hai, serahkan padamu. Kak Hai, bunuh dia, bunuh dia. Anakku, kamu sudah sembuh. Semuanya, hadir. Bunuh dia. Siap. Mereka semua adalah ahli bela diri tingkat tinggi. Sepertinya butuh usaha ekstra. Kamu memang punya kemampuan. Bisa bertarung dengan 4 raja langitku. Ini hanya 1/10 dari kekuatanku. Sampai mati masih keras kepala. Biarkan aku melihat kekuatan sejatimu. Prajurit tingkat kaisar. Sekarang baru kau sadar betapa kecilnya dirimu. Aku adalah puncak tingkat kaisar. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Aku tidak hanya bisa mengalahkanmu, aku juga bisa membunuhmu. Guru, bagaimana kamu bisa datang? Guru menghitung bahwa hari ini, kamu pasti akan mengalami kesulitan. Jadi aku datang khusus untuk membantumu. Anak ini tidak tahu latihan apa yang dia lakukan. Memang hebat. Kamu sudah menjadi nomor 1 di antara generasi muda. Tapi tidak pernah terpikir. Di dunia ini, ada seorang seumuran yang lebih kuat darimu, anak muda, tidak ingin memberitahu orang tua ini. Siapa sebenarnya gurumu? Urusanmu apa sih, si tua licik ini terlalu hebat. Aku hari ini kayaknya nggak bisa menang, harus buka satu kantong ajaib lagi. Ini adalah token Kaisar Hitam Guru. Token jelek ini, beneran token Kaisar Hitam serius. 10 tahun yang lalu aku beruntung bisa bertarung dengan Kaisar Hitam. Pernah melihat benda ini. Guru, apakah kamu menang? Hanya 1 jurus aku sudah kalah. Kaisar Hitam sehebat itu, dulu Kaisar Hitam memberi kelonggaran. Menyelamatkan nyawaku. Dari mana kamu dapat token Kaisar Hitam ini? Urusanmu apa, yang penting kamu tahu lihat token Kaisar Hitam. Sama seperti bertemu Kaisar Hitam sendiri. Anak muda 10 tahun yang lalu, Kaisar Hitam sudah menghilang tanpa jejak. Sekarang mungkin sudah mati. Apa kamu mau bilang mau pakai selembar token untuk menakut-nakuti aku? Apa kamu pikir token Kaisar Hitamku palsu? Murid, sekarang dia sudah terluka parah. Bukan lawanmu. Sekarang kamu bisa balas dendam. Anak muda, matilah. Siapa yang berani melukai murid kesayanganku? Guru, kenapa kamu datang? Anak nakal, kalau aku nggak datang, kamu mungkin sudah dibunuh. Guru, ini si tua dia menyerangku diam-diam. Nggak apa-apa, tadi aku juga menyerang muridnya dengan 1 telapak tangan, sekarang dia sudah lumpuh. 24 jam pasti mati. Guru, tolong aku, jangan. Murid kamu kejam sekali. Sampai menghancurkan organ dalamnya. Nggak usah kasihan sama dia. Karena kamu juga akan seperti itu. Orang sombong, kamu tahu siapa aku? 10 tahun yang lalu kamu nggak bisa tahan 1 jurusku. Aku cuma ganti topeng, kamu nggak kenal aku. Apa topeng 10 tahun yang lalu? Kamu adalah Kaisar Hitam. Sekarang kamu tahu nggak, terlambat.
Dulu aku lihat kamu berbakat. Ilmu kamu langka, biarkan kamu kembali ke Kunlun untuk berlatih. Nggak nyangka kamu nggak bisa diubah melatih murid. Jelek seperti ini untuk membuat onar Kunlunzi. Kamu sendiri bilang gimana? Kaisar Hitam tolong nyawaku. Kaisar Hitam ini, salah muridku dia yang salah. Dia menghina Kaisar Hitam. Mohon Yang Mulia Hei Huang memberi kami kesempatan untuk hidup. Berikan kami kesempatan sekali lagi. Saya mengerti kalau begitu. Kunlunzi akan mengakhiri hidupnya sendiri. Mohon Yang Mulia Hei Huang, kasihani nyawa hina ini. Guru, mari kita pulang. Ayo biar gurumu mengobati lukamu. Terima kasih, Guru. Bersihkan darah di sudut mulutmu. Guru, ternyata Anda adalah Hei Huang. Kamu benar-benar pandai menyembunyikan identitas. Saya punya banyak identitas, Hei Huang hanyalah salah satunya. Guru, apakah Anda masih menginginkan ini? Hei Huang Dian adalah kekuatan terbesar di dunia. Bisakah kamu mengendalikannya? Dengan token Anda tidak ada yang tidak bisa dikendalikan. Ingin memakai mahkota harus siap menanggung bebannya. Berdiri di puncak gelombang. Setiap saat harus siap menghadapi ancaman maut. Saya adalah murid Anda, seharusnya menjadi raja. Baiklah, kamu pulang dan selesaikan masalah yang tersisa. Saya akan memberikan token Hei Huang ini padamu. Masalah yang tersisa, apalagi masalahnya? Kamu akan tahu setelah pulang. Guru Longcheng tidak sebesar itu. Sekarang dengan token Anda, saya bisa menyelesaikan apapun dalam sekejap. Jika semuanya seperti yang kamu bayangkan, sesederhana itu saja sudah bagus. Saya sudah melalui banyak hal besar. Ini sama sekali bukan masalah. Baiklah, kamu pulang dulu dan selesaikan, saya akan kembali ke Lembah Raja Obat. Guru, hati-hati di jalan. Shao, aku sangat merindukanmu. Kenapa kamu memukulku? Saya dengar Silu itu berani bersekutu dengan keluarga Lin mengganggu Yi kita. Dan kamu tidak hanya tidak membantu. Kamu malah menyetujui pernikahannya dengan Xiao Ying. Kamu pikir aku mau aku terpaksa? Kalau aku tidak setuju, keluarga Lin akan menghancurkan keluarga Tang kita. Show ini keinginanku sendiri, tidak ada hubungannya dengan ayahku. Keinginanmu sendiri ya. Kalau bukan karena ada anak pejabat tinggi yang menyukaimu, aku sudah memukulmu sampai mati. Tunggu, anak pejabat tinggi siapa? Aku bertempur di perbatasan dan dinobatkan sebagai dewa perang. Dan Istana Taixi bermaksud menjalin hubungan dengan keluarga Tang kita. Saya akan mengirimkan foto gadis keluarga Tang kita. Ciu, Putra Kilyarga Taixi. Langsung jatuh hati pada Xiao Ying. Apalagi yang bisa lebih baik jika pernikahan ini berhasil? Dan kesalahan yang telah kamu lakukan, saya bisa memaafkannya begitu saja. Tidak, aku sudah bertunangan dengan Lu Chen. Ini adalah janji dari kakekku sendiri, tidak bisa dibatalkan. APA kamu bodoh. Jika kamu bisa menikah ke keluarga Taixi, itu seperti naik ke surga dalam satu langkah. Kalian berani mengkhianati demi keuntungan, mengabaikan kehormatan dan keluarga sendiri. Berani-beraninya kamu mengajari aku. Orang-orang, tangkap dia. Ya, Tuan. Kalian berani memaksaku? Kakak Lu Chen tidak akan membiarkan kalian lolos. Bawa dia pergi. Aku, seorang dewa perang yang perkasa, takut pada Lu Chen? Aku hanya perlu meniupkan nafas, dia akan hancur menjadi debu. Mengagumkan. Xiao Ying, aku kembali. Di mana Xiao Ying? Mengapa kamu datang lagi? Jangan cari Xiao Ying lagi mulai sekarang. Xiao Ying sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Apa maksudmu? Orang-orang bangsawan di ibu kota utara tertarik pada Xiao Ying. Jika kamu tahu diri, segera pergi. Jangan menghalangi kebahagiaan Xiao Ying. Hidup bahagiamu, ya. Aku dan Xiao Ying saling mencintai. Bagaimana mungkin itu menghalangi? Cinta? Kamu akan segera tahu. Cinta di hadapan kekuasaan absolut. Tak lebih dari omong kosong belaka. Apa yang terjadi sebenarnya? Jika kamu tidak takut mati, pergilah ke rumah Tang Yi. Setelah sampai, kamu akan tahu semuanya. Sial. Kenapa kamu masih mengumpat? Sial. Apa kamu benar-benar akan pergi ke ibu kota utara? Yi, kita sahabat sekali seumur hidup. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Pergi ke ibu kota utara, seluruh keluarga Tang akan mendapatkan kehormatan besar. Kenapa kamu malah sibuk dengan sampah itu, melekat pada orang yang tak berguna? Apakah otakmu penuh kotoran? Dasar tulang rendahan, bawa dia dan seret keluar. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Aku mencari Tan Junhan, suruh dia keluar sekarang juga. Berani sekali. Nama dewa perang mana bisa disebut sembarangan oleh? Ternyata benar, bajingan tanpa didikan. Hormat dewa perang.
Lepaskan Xiao Ying untukku. Tidak mungkin aku menyerahkannya padamu. Tapi biar kutunjukkan padamu. Xiao Ying, Kakak Lu Chen. kau binatang, sampai keponakan sendiri kau pukul. Anak saya sendiri tidak patuh. Saya mendidiknya, ada masalah apa? Suara kau seperti mencari mati. Hanya dengen kau. Mau main bagaimana? Saya temani sampai habis. Lepaskan Xiao Ying. Suara besar sekali, tangkap dia. Sampah, minggir, bocah. Ternyata kau jago bertarung. Kalau kau bisa terima 3 jurus saya, apa yang kau lakukan hari ini, saya maafkan. Ayo, maju. Baik. Jangan bergerak. Saya paling tidak suka, ada yang mengarahkan senjata ke saya. Saya mengarahkan senjata ke kau. Kenapa? Tahu tidak, saya adalah penerus Hei Huang. Percaya tidak, saya akan menggerakkan Hei Huang Ling. Membuat kau hancur lebur. Kau gila ya. Kau penerus Hei Huang. Kau tidak melihat diri sendiri. Meskipun kau orang Hei Huang Dian, apa yang bisa kau lakukan? Saya sekarang adalah dewa perang. Hei Huang Dian bisa apa terhadap saya? Kau memang orang yang kejam. Saya akan membuat kau menyaksikan kekuatan Hei Huang Dian. Hei Huang Wei ada di mana? Hei Huang Wei menghadap pemimpin. Orang yang mengarahkan senjata ke kepala saya ini. Tangan dipatahkan. Ya, jangan mendekat. Ayah, Berani sekali, kalian berani menyentuh dewa perang. Percaya tidak, saya telepon saja. 100,000 pasukan menghancurkan Hei Huang Dian MU, ternyata kau masih tidak mengenal diri sendiri. Sejak Hei Huang Dian berdiri, tidak menerima ancaman apapun. Kau bukan sangat sombong. Kau mau bagaimana? Ayo, gadis kecil, ayo. Ayo. Kau memukul Xiao Ying. Saya akan memukul anak perempuan MU. ayah, Saya bunuh kau, saya bunuh kau. Kau sudah memukul anak saya, kau tidak boleh memukul saya lagi. Diam. ayah, tolong saya. Masih bisa mengenali siapa ini. Aku kasih tahu. Ini keluarga Taixi yang tertarik pada Xiao Ying. Mereka sudah dalam perjalanan ke sini. Kamu sudah menyinggung keluarga Taixi. Kamu juga tidak akan berakhir baik. Wanitaku, jangan ada yang berani merebut. Siapa yang berani, aku akan melawan sampai mati. Tenang, Xiao Ying. Ada kakak Lu Chen yang melindungimu. Jangan takut. Ayo kita pergi. Baik. Berani-beraninya melawan dewa perang ini. Telepon. Hancurkan istana hitam mereka. Ayah, Putriku. Tu Gongzi, atas nama kota naga, saya menyambutmu. Apa yang terjadi padamu? Siapa yang memukulmu? Memalukan untuk dikatakan. TAPI saya memang ingin meminta bantuan Tu Gongzi. Saya pa yang berani memikul diwa perang tang kita, katakan. Aku akan menghancurkannya. Itu Tu Gongzi. Tu Gongzi, silakan masuk. Berhenti, kamu gila ya. Bukankah sudah dikatakan, keluarga Tang tidak menyambutmu, kamu datang lagi untuk apa? Tidak mengerti bahasa manusia. Kamu penjilat yang mencari kekayaan. Kamu pantas menunjuk-nunjuk padaku. Kamu, Apa kamu? Bukankah yang aku katakan benar? jangan banyak bicara, cepat pergi. Pergi tidak mungkin pergi, tapi aku ada satu hal untuk memberitahumu, yaitu aku akan segera menikahi Xiao Ying. Menikah. Tidak mungkin, aku kasih tahu, kamu kodok ingin makan angsa. Hayalan, mimpi di siang bolong, aku tidak setuju. Ayah. Kamu setuju atau tidak? Berdasarkan apa? Berani sekali. Kamu sudah kembali, siapa ini? Ini Tu Gongzi dari keluarga Taixi. Kamu Tu Gongzi, senang bertemu. Jangan sangkan, bagaimanapun kamu juga kalian mercuiku. Tidak sungkan, tentang pernikahanmu dengan Xiao Ying. Aku setuju sepenuhnya, Nona Tang.
Aku pikir kamu juga tidak akan menentang. Lupakan saja, aku segera menikah dengan kakak Lu Chen. Bagaimana jika aku kasih tahu, kalau dia menikahimu, dia akan mati? Kamu lihat dirimu sendiri, lemah dan tidak bertenaga, biarkan aku mati. Tampaknya kamu tidak terima. Baiklah, mari kita mulai dengan hidangan pembuka. Ayah, lepaskan ayahku segera. Lepaskan dia, ini baru permulaan. Buat pilihan, mau nyawa ayahmu, atau wanita kamu. Lu Chen, kamu baik-baik saja Lu Chen. Aku. Jangan buang-buang tenaga. Kamu sudah lama terkena racunku. Lepaskan ayahku, mau main apa aku siap. Aku dengar kamu punya Black Emperor's Order, punya sedikit kekuatan. Jadi aku harus punya sesuatu yang bisa mengancammu. Jadi sekarang berlutut dan bicara padaku. Bagaimana kalau aku tidak berlutut? Tidak berlutut. Lepaskan ayahku, kamu binatang. Berlutut atau tidak? Baik, aku berlutut. Xiao Chen, jangan berlutut. Jangan pedulikan aku Xiao Chen. Xiao Chen, Lu Chen, punya Black Emperor's Order apa gunanya? Tetap saja jadi mainanku. Seseorang, patahkan tangan dan kakinya. tunggu, lepaskan dia. Apapun yang kamu mau aku setuju. Xiao Ying jangan. Gadis cantik, melindungi pria lain di hadapanku. Tidak takut aku marah ya? Lu Chen, kita ini seperti semut. Tidak bisa melawan kekuatan yang begitu besar. Aku lelah. Biarkan mereka menghancurkan aku. Asalkan kalian aman. Lupakan aku. Siapa yang berani menghancurkanmu, aku akan menghancurkannya. Sudah hampir mati masih berani sombong. Bagaimana? Kamu mau menangisi ayahmu ya? Aku menyarankan kamu untuk menjaga nyawamu. Wah, masih berani mengancamku, Xiao Chen. Lu Chen, Aku baik-baik saja. Pergi dan hancurkan dia. Kamu ngapain? Jangan ikut campur. Jangan pergi. ayah. Xiao Chen, jangan memaksakan diri hanya untuk membantu ayahmu mendapatkan kembali muka. Ini aku minum. Aku tidak akan menikah dengan siapapun selain kakak Lu Chen. Jika ingin memakai mahkota, harus siap menanggung bebannya. Berdiri di ujung tanduk. Setiap saat harus siap menghadapi bahaya maut. Aku adalah muridmu, seharusnya menjadi raja. Dia sudah mencapai tingkat dewa. Langsung ke tingkat kaisar. Tuan, jangan bunuh aku, maafkan aku. Surga ada jalannya, kamu tidak mau pergi. Neraka tidak ada pintunya, kamu sendiri yang masuk. Xiao Chen, Kakek, bagus sekali, ayah. Akhirnya kamu membuat kemajuan, ayah. Chu Gongzi adalah orang dari Kedaiman Taishi. Kamu sudah menyinggungnya hari ini, keluarga Tang kita akan hancur. Kamu brengsek. Biasanya bagaimana kami mendidikmu? Pria seharusnya punya harga diri. Kamu pengecut, ayah. Aku adalah dewa perang yang terhormat. Bisakah kamu jangan memukulku di depan banyak orang lagi? Kalau kamu memukulku lagi, aku akan, bagaimana? Kamu berani melawanku. Memukulmu lagi, lalu apa? Baiklah. Kalau begitu aku juga tidak mengakuimu. Kamu. Jangan bilang kamu diangkat sebagai dewa perang, bahkan jika kamu seorang marsekal. Kamu tetap anakku. Siapa yang memukulku? Siapa yang memukulku? Tu Gongzi. Ayahku adalah Taisi, kalian berani memukulku. Dia pasti tidak akan memaafkan kalian, berani membuat keributan di keluarga Tang kami. Jangan bilang Taisi kalian, bahkan jika Kaisar datang. Aku akan membuatnya terbaring keluar, sangat sombong. Berani menghina Kaisar, aku akan melaporkannya ke Kaisar. Mas naon semblan generasi Kilyarga Tang Kalian, maaf Tu Gongzi.
Ayahku karena sudah tua dan bingung, baru mengatakan hal yang tidak pantas. Ayah, Lukhan, kalian sepet minta maaf kepada Gongzi. Kalau tidak, keluarga Tang kita benar-benar akan hancur. Lihatlah kalian ini, pengecut. Kalau bukan karena aku, keluarga Tang sudah hancur. Ayah, sudah saatnya, kamu masih di sini sok tua dan ngomong sembarangan. Omong kosong, orang tua, kamu tunggu saja. Ayah, kamu cepat laporkan ke Kaisar. Orang tua keluarga Tang di Longcheng ini berani menghina Kaisar. Kamu cepat kirim pasukan, musnahkan 9 generasinya. Orang tua, kamu selesai. Tunggu ayahku melaporkan ke Kaisar, kirim pesawat tempur langsung ke Longcheng. Musnahkan kalian. Salah Tu Gongzi, aku tidak melakukan apa-apa. Semua ini gara-gara ayah tua itu, dia yang menghancurkan keluarga Tang kami. Tu Gongzi, kami para saudara ini kepada Anda. Anda pasti tahu, asalkan kalian mendengarkan saya. Saya jamin kalian aman, siapa yang melawan saya. Langsung dibunuh, lihatlah kalian berdua. Seperti sampah yang tidak punya nyali. Kakek, kalau mereka berani menyakitimu, aku pasti akan melawan mereka. Xiao Chen, kamu memang hebat. Tunggu saja pesawat tempur dari utara datang. Aku ingin lihat bagaimana kalian bisa bertahan. Aku berani bertaruh, kalau pesawat tempur dari utara datang. Yang pertama ditangkap pasti kamu, aku berani bertaruh. Kalau pesawat tempur dari utara datang. Yang pertama ditangkap juga kamu, lucu sekali. Ayahku adalah Taisi, orang kepercayaan Kaisar. Bagaimana mungkin dia akan menangkapku, baiklah. Tunggu, aku akan telepon dulu. Halo, jangan minum teh dulu. Beberapa pejabat penting dari utara mau menangkapku. Apakah kalian juga mau datang, melihat keramaian? Kebetulan, aku juga punya sedikit kenalan di utara. Aku ingin lihat, kalau mereka datang, bisakah mereka membantuku? Meskipun kamu punya kenalan pejabat di utara, apa kekuatanmu bisa menandingi Taisi dan Istana Kaisar? Ya, ayah. Bahkan di Longcheng yang kecil ini. Aku sukses seumur hidup dihormati. Tidak menyangka di keluarga ini, ada sampah sepertimu. Ini adalah aib terbesar keluarga Tang kami. Aib. Aku ini dewa perang. Aku ini dewa perang, di matamu malah jadi aib. Orang tua, apakah kamu pernah makan 5 hidangan seumur hidupmu? Bagaimana kamu berani mengatakan itu? Benar-benar tidak bisa disembuhkan. Siapa yang tidak bisa disembuhkan? Menghadap Kaisar, Kaisar, kenapa Anda datang sendiri? Menghadap Kaisar. Long Aotian bertemu dengan Jenderal Tang. Kaisar, apakah Anda gila? Tadi orang tua ini berani menghina Anda, merendahkan wibawa Kaisar. Berani menghina Kaisar, yang lain boleh bangun. Tuhu, kamu yang ceritakan, apa yang dia katakan buruk tentangku? Kaisar, dia bilang, meskipun Anda datang ke keluarga Tang, juga harus keluar terbaring, dia tidak salah. Jangan bilang saya, bahkan siapapun di dunia ini. Kalau berani sombong di depan Jenderal Tang, pasti keluar terbaring. Kaisar, Anda bilang dia adalah Jenderal Tang. Selama 100 tahun terakhir, di dunia ini, muncul 3 orang terkuat. Yang pertama, adalah ketika pasukan 9 negara menyerang perbatasan. Dia sendirian mengusir invasi musuh. Dan dewa perang dari Wei. Yang ketiga, adalah ketika terorisme merajalela. Dunia terjerumus dalam kegelapan, ada seseorang bernama Kaisar Hitam mendirikan Istana Kaisar Hitam, dalam 3 tahun, menghancurkan ratusan organisasi teroris, mengguncang dunia. Yang ketiga bersembunyi di lembah Raja Obat, mendengar nama si jahat besar. Lalu Kilyar, untuk membasmi kejahatan Demi Rachit, menangkap si jahat dan menghukumnya di lembah, sekaligus menyelamatkan orang miskin dan lemah, dengan keahlian medis yang luar biasa. Disebut tangan dewa, sebenarnya ketiga orang ini, adalah orang yang sama, dan orang ini, adalah Jenderal Tang, orang paling tampan di negara kita, yang ada di depan kita. Apa yang Anda katakan, Anda bilang dia adalah Dewa Perang, Kaisar Hitam, dan Tangan Dewa. Kalau tidak, apa Anda pikir? Saya akan datang sendiri untuk bertemu. Jenderal Tang, ampun Jenderal Tang. Saya buta tidak mengenal Gunung Tai, karena buta mata. Untuk apa dipertahankan, cabut saja, apakah dia mengganggu Jenderal Tang? Dia mengandalkan anak dari guru besar. Ingin merebut cucu perempuan saya. Bahkan mengancam akan membasmi seluruh keluarga saya. Orang jahat seperti ini, bagaimana bisa dibiarkan hidup di dunia? Tidak masuk akal. Berkah berani tidak sopan kepada Jenderal Tang, bawa dia pergi. Masukkan ke penjara utara, Jenderal Tang saya salah. Ampunilah saya. Orang jahat seperti Anda, bagaimana bisa dimaafkan? Bawa dia pergi. Jenderal Tang, saya salah, tolong. Jenderal Tang, selain itu ada anak durhaka saya ini. Karakter tidak baik, tidak bisa memikul tanggung jawab besar negara. Mohon Kaisar, cabut gelar Dewa Perangnya. Karena Jenderal Tang sudah bicara, maka hapus status Dewa Perangnya, turunkan jadi rakyat biasa. Ayah, saya anak kandungmu. Anda tidak perlu menimpakan batu ke sumur. Pergi. Saya tidak punya anak yang tidak berguna seperti Anda. Baik, Anda tidak punya anak seperti itu. Saya juga tidak punya ayah seperti Anda. Baiklah, tidak ada lagi urusan, saya pergi dulu. Tunggu, ada perintah lain Jenderal Tang. Dalam 1 bulan, Hasty Ada perubahan global. Ini adalah menantu saya, sudah mencapai tingkat kaisar. Jika dia datang berperang, bisa menjamin negara kita makmur selama 100 tahun. Muda sudah mencapai tingkat kaisar, energi seperti ini. Bahkan Anda dulu, tidak bisa menandinginya. Adanya talenta seperti ini, adalah keberuntungan besar, bagi negara Long. Baik.
Hari ini, aku mengangkatmu sebagai naga suci tertinggi. Silakan segera melapor ke Beidou. Terima kasih, Kaisar Agung. Jenderal Tang, saya pamit. Kakek, kenapa kamu begitu hebat? Memiliki begitu banyak gelar yang luar biasa. Bahkan Kaisar Agung sangat menghormatimu. Kakek sudah berumur juga. Telah mengalami banyak hal, memiliki kisah yang sedikit legendaris. Tidak terlalu mengejutkan, kan? Kakek, aku tidak menyangka. Ternyata kamu adalah guru. Guru apa guru? Selama ini aku berguru pada Shen Shou, belajar di lembah penjahat. Tidak menyangka kakek adalah guruku. Benarkah? Kakek telah mengajarmu begitu lama. Kenapa kamu tidak mengenalinya? Kakek setiap hari memakai topeng, bagaimana aku bisa mengenalinya? Apalagi, kakek adalah ahli yang berkelana di dunia persilatan. Suara bicaranya pun bermacam-macam. Kakek, Kamu tidak akan ada keberatan lagi, kan? Saya tidak ada keberatan, urusan besar keluarga kita. Semuanya kakek yang memutuskan. Kamu ini anak yang tidak berguna. Urusan yang baik-baik saja hampir kamu rusak. Sekarang saya memutuskan kepala keluarga Tang. Akan dipegang oleh Xiao Ying. Saya. Tidak bisa, ayah, Xiao Ying itu perempuan. Mana ada perempuan jadi kepala keluarga. Perempuan kenapa? Anak laki-laki keluarga Tang kita. Semuanya tidak berguna. Sekarang semuanya bergantung pada perempuan untuk menopang keluarga. Kamu sebaiknya introspeksi diri. Xiao Ying, urusan ini sudah diputuskan. Ini, kakek, saya masih kecil. Belum banyak pengalaman, tidak bisa. Kamu takut apa? Ada Xiao Chen yang akan membantumu. Dia sekarang sudah menjadi jenderal suci penjaga negara. Selain itu, masih ada kakek. Lihat saja siapa yang berani mengganggumu nanti. benar, Xiao Ying. Saya akan membantumu sepenuhnya. Ya, baiklah. Sudah, kalian segera persiapkan pernikahan. Kakek masih menunggu minum arak pernikahan kalian. Kakek, bisakah di pernikahan saya dan Xiao Ying tampil sebentar? Ngapain muka-muka? Kakek, lihatlah Anda adalah dewa perang, juga kaisar hitam, bahkan tangan dewa, bahkan kaisar. Sangat menghormati Anda kirim pesan. Semua orang berwibawa di dunia akan datang ke pernikahan kita untuk memberi selamat. Xiao Chen diperhatikan banyak orang belum tentu baik. Kalau dihitung orang jahat, Anda di tempat terang, dia di tempat gelap. Hidup lebih baik rendah hati. Panah terang mudah dihindari, panah gelap sulit dihindari. Ya, saya mengerti kakek, saya akan rendah hati di masa depan. Sudah, kalian cepat-cepat urus pernikahan kalian. Baik, Nanti saya akan memberi kalian hadiah bagus. hadiah apa? Nanti tahu sendiri. Ayah kamu hebat sekali, kenapa tidak bantu keluarga Tang kita? Bagaimana bantu keluarga Tang kita menjadi keluarga terkemuka? Selama ini keluarga Tang kita sangat ditindas. Sebenarnya menunjukkan wajah asli. Sangat baik. Kak Lucien malam ini bisa tinggal menemani saya. Cepat pergi, ngapain lihat-lihat? Aduh mama. Anak muda ini, aduh mama. Ini tidak baik. Apa yang tidak baik, toh kita hampir menikah. Setelah mengalami banyak hal, saya tidak bisa menunggu sehari lagi. Malam pertama jangan ditunda-tunda.